PPT-nya Pak Wan itu dari semua. Nah, terkait dengan latar belakang atau background Pak Wan sendiri akan dijelaskan oleh video di oleh moderator ini. Oke, video. Di era transformasi digital, infrastruktur dan keamanan cyber adalah fondasi penting bagi keberlangsungan layanan publik. Salah satu pakar di bidang ini adalah Bapak Wawan Purwanto, Chief Infrastruktur dan Cyber Security Officer di PT Sapiens Teknologi Indonesia. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, beliau memimpin pengembangan data center, jaringan, cloud, dan keamanan cyber di berbagai industri, termasuk energi, konstruksi, dan teknologi. Pak Wawan memiliki gelar master di program studi Magister Manajemen Sistem Informasi dari BINUS University. Dan kepakarannya diperkuat dengan sertifikasi internasional seperti Microsoft Certified System Engineer dan Cisco. Dalam webinar ini, beliau akan membawakan topik membangun pemerintahan digital tangguh melalui strategi data center terintegrasi. Mari kita simak bersama. Maaf Bapak, ini Audionya belum, Pak. Oke, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Wan. Monggo Pak Wan. Oke, terima kasih Mas Herawan ya. Dan Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan untuk semua yang hadir di siang ini. Semoga sehat-sehat semua yang ada. Mungkin lokasinya pasti bermacam-macam ya karena online gitu. Saya sendiri lokasinya lagi di Tangerang, Tangerang Selatan gitu ya. Jadi kalau di daerah Tangsel kebetulan lagi ada angin gede kemarin, jadi ada banyak pohon bertumbangan gitu. Jadi alhamdulillah sih selamat nggak ada apa-apa. Ini mungkin kalau dikaitkan dengan cyber security kayak attack gitu ya, tapi lebih kepada bencana gitu. Oke, mungkin saya boleh share screen ya, Mas Herawan ya. Bisa Pak, bisa. Oke, sebentar saya screen langsung share. Udah terlihat belum ya? Aman Pak, terlihat. Oke, siap. Terima kasih. Oke, mungkin karena background saya sendiri di infrastruktur, network, dan cyber security gitu ya, walaupun misalnya di sini kita mungkin berdiskusi terkait dengan data center gitu ya, tepatnya sih mungkin kalau spesifiknya itu lebih ke fasilitas data center, dari yang sifatnya fisikal sampai ke nanti sedikit membahas area di atasnya, cuman karena sebetulnya dalam IT nggak bisa kita melihat secara apa ya kacamata kuda gitu ya, jadi kita bisa ngelihatnya secara holistiknya. Jadi ini nanti pertanyaan apapun atau diskusi apapun gitu ya, mungkin saya juga nanti nemuin hal-hal baru karena tidak ada yang sama kayak IT di mana-mana dia, jadi saling nanti menambah khazanah pengalaman kali ya dari kita semua di sini, termasuk saya sendiri tentunya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mungkin langsung interaktif atau gimana Mas? Atau dikumpulin dulu? Nanti dikumpulin dulu aja Pak Kumpulin dulu Wawan. ya. Oke, Oke, jadi kita fokus ke penyajian dulu ya. betul. Oke, siap, terima kasih. Nah, sesuai dengan materi yang saya coba sampaikan, di sini kebetulan kita berdiskusi terkait dengan data center facility atau fasilitas data center, atau orang masyarakat juga sering nyebutnya pusat data ya kalau di istilahnya di istilah bahasa Indonesia gitu. Nah, kenapa data center ini kita bahas? Karena data center ini merupakan infrastruktur vital yang ada di dunia IT, yang pada dasarnya seluruh aplikasi tentu yang kita akses itu disimpan di situ gitu. Suka tidak suka apapun itu kita akan simpan di data center tentunya gitu ya. Aplikasi, web mobile, kemudian juga data-datanya dan lain sebagainya. Nah, nanti eratnya pasti terkait dengan keamanan pun akan sedikit dibahas di situ. Karena bagaimanapun data center itu kan kelihatannya sebenarnya sama aja ya, kayak rack segala macam server-server, tapi pada dasarnya di situ ada arsitektur yang bisa jadi kita bisa melihat lebih detail apakah aman apa tidak gitu kan. Kita mulai aja di sini. Sebentar. Oke. Ini mungkin basicnya dulu. Saya rasa teman-teman udah acknowledge juga soal masalah di sini. Cuman saya sampaikan bahwa intinya data center itu sebuah fasilitas. Ini gambar sampel data center sebelah kanan. Ini saya ambil dari AI tentunya karena zamannya udah zaman AI gitu ya. Nah, ini fasilitas data center adalah sebuah jaringan, sebuah infrastruktur fisik gitu. Bisa kelihatan oleh mata gitu kan.
walaupun itu namanya cloud, tetap ada fisiknya pada sebetulnya. Jadi walaupun teman-teman sering dengar, wah itu cloud, kalau kita visit ke lokasinya ada fisiknya, gede-gede gitu ya. Kalau di sini lokasinya kayak di daerah timur Jakarta tuh banyak banget. Nah, ini sebuah fasilitas itu sendiri itu terdiri dari macam-macam di situ ya. Tentunya listrik, kita ngomongin baterai, kita ngomongin CCTV, kita ngomongin keamanan fisik dari data center itu sendiri, kita ngomong pendinginan gitu ya. Karena konsep dari elektronik juga panas pada dasarnya, jadi perlu didinginkan sampai ke hal-hal lainnya. Nah, di data center itu sendiri kita tahu lah itulah tempat di mana aplikasi-aplikasi itu disimpan gitu ya. Aplikasi apa aja macam-macam. Bahkan orang yang nggak secara sadar itu menggunakan internet, menggunakan mungkin main game itu semua ada servernya gitu kan ya. Jadi semua server apapun itu, jadi kita garis bawahi apapun itu di lokasi disimpan di data center gitu ya. Yang bentuknya macam-macam tapi sebagai contoh di gambar sebelah kanan. Nah, di dalam itu selain juga aplikasi, tentunya ada infrastruktur yang mendukung seperti network atau jaringan, termasuk komunikasi data. Di sini teman-teman misalnya mengakses sebuah website dari luar negeri, tentunya itu rumit berjalan sampai masuk ke data center gitu ya. Itu tidak mudah sampai ke sana, cuman itu secara teknologi memungkinkan dan itu panjang banget jalannya. Tapi ujungnya sebetulnya kita mengakses physical location dari aplikasi itu. Misalnya aplikasi apa ya? Contohnya kita akses mungkin kalau gampang Google deh ya yang kita suka searching atau ChatGPT. Pada saat kita ngetik, sebetulnya ada satu proses komunikasi data berjalan dan pada akhirnya dia akan sampai ke yang namanya data center gitu. Jadi ujungnya kenapa kita menarik banget ngomongin data center? Karena secara tidak sadar kita semua pakai data center walaupun sebagai pengguna gitu ya. Secara tidak sadar suka tidak suka kita pakai data center gitu. Nah, kemudian juga data center juga nyimpen data gitu kan. Tentunya semua aplikasi yang kita inginkan kita tidak mau data kita hilang. Gmail segala macam kita akses email misalnya ataupun kita punya aplikasi apapun lah. Tentunya pada saat kita buka itu aplikasi lagi pengen datanya ada ya. Nah, itu makanya dia juga nyimpen data. Nah, kalau kita ngomongin data center, topologinya macam-macam. Ada yang namanya terpusat, tersebar, bahkan tersebar tapi tersaling replikasi, jadi kayak duplikasi gitu ya macam-macam. Kalau kita bicara ngomongin mungkin sebagai contoh ChatGPT deh ya, yang mungkin sering udah pakai kita semua, itu data secara banyak tersebar di berbagai macam negara, tetapi datanya saling tersinkronisasi. Itu yang mungkin tadi yang disampaikan sama Mas Herawan terintegrasi juga gitu ya, tapi tetap aman tentunya. Nah, di sini selain terintegrasi, kita juga ngomongnya capability gitu ya. Tujuannya kita kenapa ngomong data center ini karena dari sisi aplikasi, pengguna aplikasi maksudnya, dia tidak peduli tuh data center kayak gimana buat dia adalah ketika dia memesan misalnya mungkin boleh nyebutin merek di Indonesia ya misalnya kayak Gojek lah gitu ya misalnya gitu user tidak peduli kan data centernya ada di Bandung lah ada di Kalimantan Sulawesi Papua Sumatera nggak peduli tapi pada saat dia akses availability tinggi gitu yang penting ketika dia bisa akses bisa mesen abang ojol gitu kan kalau nggak bisa dia pasti marah gitu kan kan kayak gitu ya ini dari situ makanya kita disebut bahwa data center itu harus terintegrasi dan juga tentunya availability tinggi gitu. Kalau nggak ada gunanya juga kalau data center itu keren-keren dibangun seperti apa gitu ya. Ini basicnya. Terus kemudian juga, nah ini akan sedikit teknis. Kalau kita berbicara data center, itu secara umum rata-rata orang menggunakannya dua standar framework atau data center lah ya. Itu namanya dari TIA 942. Yang kedua adalah dari Uptime Institute gitu. Secara umum saya sendiri lebih nyaman menggunakan Uptime Institute gitu ya. Cuman sebetulnya TIA juga banyak digunakan oleh beberapa provider data center di Indonesia gitu ya atau di dunia. Ini standar global ya, bukan cuman di Indonesia, tapi di Indonesia banyak juga menggunakan ini karena ini udah common lah dipakai sebagai acuan. Nah, di sini ada sedikit apa namanya framework data center gitu ya. Kalau kita ngomong data center, rata-rata kan kita berbicara soal masalah data center lokasi doang gitu. Biasanya seperti itu gitu ya. Cuma sebetulnya lebih luas lagi. Mungkin sebagai contoh adalah yang saya kenapa di sini ada yang ngomongin misalnya building management gitu ya. Pun sebuah data center itu hanya sebuah bagian kecil dari sebuah bangunan gitu ya. Tapi rata-rata ada beberapa kasus itu antara penyelenggara gedung dan penyelenggara data center tidak saling ngomong gitu. Nah, yang paling vital misalnya gitu ya, ini ngomong integrasi juga ya terjadi kebakaran di gedung gitu, data center nggak tahu gitu. Ini contoh gitu ya. Atau kebalikannya, terjadi kebakaran di data center, gedung nggak tahu. Nah, itu juga menjadi masalah gitu. Jadi kenapa framework data center tidak berbicara hanya mengenai data center, tapi juga berbicara jauh ke depan terkait dengan surrounding areanya. Baik, termasuk juga kita ngomongin business continuity, kayak di BC itu dia business continuity, gimana sebuah kelangsungan bisnis terjadi.
Tadi saya kenapa di awal ngomongin angin kencang, pohon pada bertumbangan, karena di dalam data center area itu adalah salah satu faktor kenapa sebuah data center bisa terjadi kerusakan. Misalnya pohon tumbang atau apapun itu akarnya tergali kemudian dia mencongkil fiber optiknya buat data, bisa jadi data centernya mati gitu kan ya. Nah, that's why kenapa di sini seluruh aspek di framework ini harus dibahas gitu ya. Nah, di TIA dan Uptime Institute ini itu semua dibahas tuh seluruh aspeknya. Nah, kemudian kalau kita bicara pedoman-pedoman lain itu banyak ya di data center itu ya. TIA itu sama Uptime itu acuannya gitu ya. Cuman sebenarnya di dalamnya dia mengcombine beberapa framework ataupun pedoman gitu kan. Dari pedoman yang dari luar sampai dari pedoman yang ada di Indonesia. Misalnya kalau SNI kan kita bicara Standar Nasional Indonesia ya. Ada lagi misalnya eh, sebagai contoh, misal kayak ini nih, apa nih yang di sini nih IEC gitu ya. IEC itu kan sebenarnya sebuah electronical commission gitu ya, sebuah badan International Electronical Commission. Dia yang menyediakan standar buat kelistrikan misalnya. Nah, standar itu juga diadopsi oleh Citia dan Uptime, dia digabungkan. Karena kalau IEC itu nggak fokus ke data center aja, tapi ke seluruh kelistrikan. Tapi kan data center pakai kelistrikan ya, dan dia pakai itu di situ gitu. Nah, kalau kita misalnya standar lagi kayak macam NFPA ya, itu National Fire Protection Association, itu pun dipakai nggak cuma buat data center tentunya ya, tapi tentunya data center pakai itu karena data center harus punya area fire suppression misalnya gitu. Dia adalah sebuah teknologi ataupun standar untuk mengamankan data center, mengamankan sebuah gedung apapun itu terkait dengan kebakaran misalnya gitu ya. Nah, dan lain sebagainya kayak macam mungkin pernah dengar PUIL gitu ya, ada yang pernah dengar? Itu sebetulnya di Indonesia tuh, itu adalah persyaratan umum instalasi listrik. Nah, Indonesia pun punya tuh gitu kan. Dan dia sebetulnya turunan dari apa yang tadi tuh, turunan dari NFPA itu gitu ya. Jadi sebetulnya Indonesia pun udah mulai apa turun gitu ya hal-hal seperti itu. Mungkin kalau pernah dengar sedikit geser ke cyber security, kalau pernah dengar GDPR gitu ya, itu tahun 90-an gitu kan. Itu sebetulnya kan di kita juga udah mulai diadopsi tuh. Kalau pernah dengar namanya Undang-Undang PDP ya, Perlindungan Data Pribadi. Itu pun keturunannya dari GDPR gitu. Jadi alhamdulillah dari sisi kita pun udah mulai diadopsi beberapa acuan. Nah, kemudian berikutnya kalau kita ngomongin tier, nah ini menarik ya. Data center itu ada tiernya gitu. Jadi apa sih itu tier gitu ya? Nah, tier itu sebetulnya sebuah tingkatan atau level dari data center itu sendiri gitu. Ada yang sifatnya mungkin kalau lihat data center kalau secara fisik nggak kelihatan gitu ya perbedaannya. Cuma sebetulnya kalau kita ngelihat designing atau arsitekturnya di situ kita akan kelihatan. Yaitu akan masuk tier satu, tier 2, tier 3 atau tier 4 gitu kan. Nah, di dalam apa standar internasional ini, tier itu merujuk kepada biasanya tuh merujuk ke redundansi atau keandalan sebuah infrastruktur data center gitu kan. Nanti kita bahas di halaman setelahnya gitu. Nah, ini pun ada tuh SNI-nya 8799209 tahun 2019 ya, terkait dengan standar resmi Indonesia terkait data center tentunya. Itu masuk juga di sini. Karena sebetulnya itu kan ratifikasi lah, apa namanya, adopsi gitu ya, dari standar-standar yang sudah berlaku di umum di market di dunia. Apa kenapa dia bukan pakai SKW? Oke. Nah, sebagai contoh di sini mungkin secara umum ya, tier satu misalnya, itu karena infrastrukturnya basic banget, dia hanya ada satu jalur distribusi, pendingin, isinya tidak ada redundansi sama sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya jalur listrik di rumah yang sekarang dari misalnya dari perusahaan listrik negara, itu sebetulnya bisa disebut dari satu gardu ya, itu benar-benar di rumah kita tuh masuk kategori tier satu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin data center ceritanya di rumah, ada teman saya yang kayak gitu punya satu rak data center ya, dia kategori tier satu gitu karena dia tidak memiliki dua gardu misalnya kayak gitu. Kemudian juga ketersediaannya 99,67 ya. Ini secara common ya, yang paling tinggi kan sebelah kanan bisa lihat 99,9995% gitu ya, tinggi banget. Nah, ini cocoknya sih apa? Untuk operasional yang tidak kritis gitu kan. Jadi tier satu apakah ada yang pakai? Ada gitu. Karena dia pikir saya nggak butuh data center yang keren-keren gitu, yang redundansi tinggi gitu. Yang penting setelah saya PD nyala, kalaupun ternyata mati ya sudah, saya hidupkan lagi, recovery, toh semuanya nggak ada yang komplain. Nah, itu sebetulnya kan nggak perlu juga data tier yang tinggi-tinggi gitu kan. Terus berikutnya adalah kita memiliki redundansi nih di beberapa area, misalnya di area pendingin, di area daya gitu ya. Jadi parsial tuh, tetapi tetap menggunakan jalur apa namanya distribusi yang tunggal, tidak ada namanya redundansi. Nanti kelihatan di gambar setelah ini. Nah, biasanya tier 2 itu dipakai di perusahaan menengah atau perusahaan yang pengen uptime lebih baik daripada tier satu gitu kan. Nah,
Kalau hasil survei saya terhadap misalnya perusahaan-perusahaan di beberapa lokasi, itu rata-rata kalau untuk level perusahaan, rata-rata mereka tier 2 gitu kan ya. Mereka jarang banget sampai tier 3 karena mahal buat mereka. Ya perusahaan kan punya juga level applicability-nya masing-masing gitu. Tapi beberapanya sudah redundancy dibandingkan yang tier 1 gitu kan. Nah, kalau yang tier 3 itu udah lebih redundancy lagi dari beberapa dari seluruh area. Itu kita bilangnya N plus 1. Kalau yang tadi kan parsial, jadi hanya beberapa yang redundancy gitu. Kalau ini udah beberapanya sudah tier 1. Sudah N plus 1. Nanti ada di gambar setelah ini. Kalau tier 4 itu lebih gila itu. Seluruh areanya itu diduplikasi dari ujung ke ujung, itu diduplikasi terisolasi dari antara yang tadi itu yang single pad yang tadi. Kalau yang tier 3 itu kan sebetulnya dia di dalam satu line yang sama dia menduplikasi beberapa area gitu. Misalnya UPS-nya jadi dua gitu. Terus kemudian gardunya jadi dua gitu. Contohnya di beberapa data center ada yang gardunya dari timur tuh dari misalnya saya lupa tuh dari Cikarang misalnya, satu lagi dari Bogor gitu ya. Tapi kalau di sini tier 4 itu nggak cuman gardu, tapi seluruhnya itu diisolasi benar-benar tidak saling terhubung dan sifat file overnya itu adalah namanya otomatis gitu. Jadi tidak ada namanya manual, semuanya sudah otomatis. Dan tier 4 ini itu dipakai di beberapa data center besar dunia gitu kan ya. Jadi kayak macam kalau kita ngelihat misalnya Google mungkin pada tahu ya ChatGPT itu semua data center tier 4 gitu. Karena mereka emang ada marketnya ya, ada uang di situ yang dikelola untuk dapetin duit gitu. Tetapi kalau rata-rata perusahaan, rata-rata tier 2. Nah, kalaupun mereka mau naik, rata-rata biasanya ke tier 3. Nah, level tier-tier ini bisa kita bangun sendiri. Jadi kita pengen punya data center, kita kelola sendiri, langsung kita set desainnya tier 1, tier 2, tier 3, atau tier 4. Ataupun tadi yang Mas Herawan sampaikan, kita pun bisa melakukan colocation gitu ya. Colocation di sebuah lokasi penyedia data center yang emang kita di secara sertifikasi misalnya dia sudah tier 3 misalnya atau tier 4 gitu. Itu bisa diminta dari penyedia data center. Jadi semakin tinggi tiernya, normalnya akan semakin mahal gitu ya. Nah, jadi mahalnya nggak kira-kira biasanya akan lumayan naiknya jauh tuh antara tier 3 dan tier 4 misalnya seperti itu. Tapi kembali kepada kebutuhan ya, Bapak Ibu semua. Kalau dari sisi saya sendiri pribadi, minimalnya kita ada di data center tier 3 gitu. Karena sudah N plus 1 penuh gitu, walaupun secara pad tidak terpisah. Nanti kita lihat masuknya pad itu seperti apa. Nah, ini sekilas apa namanya? Sekilas rekap ya. Kita ngomongin misalnya contoh aja misalnya beban beban lantai contoh sebagai contoh ya. Di tier 1 itu ada 85. Ini kenapa LBS sama Fit gitu ya? Karena TIA dan Uptime itu datangnya dari apa namanya? Dari Amerika gitu ya. Standar itu US itu. US itu kan tidak menggunakan meter dan senti ya dan kilo ya, tapi menggunakan LBS dan Fit gitu. Nah, makanya di sini saya coba based on aslinya originalnya, tapi kita tinggal convert aja kan pakai converter gitu. Nah, contohnya kalau di sini di tier 1 itu beban maksimum yang kemampuannya harus minimal 85 lbs. Kurang kurang salah dibagi 3 ya untuk jadi kilo kalau seingat saya gitu. Terus kalau misalnya yang tier 2 naik lagi tuh sampai di tier 4 naik lagi. Nah, contohnya lagi aja ada saya pernah punya data center gitu ya. Sorry, pernah dengan klien gitu ya. Dia data center tuh tier 4 Dia itu jauh per, nih. me- Emang per apa ya meternya kan? itu per meternya itu sampai 3 ton per meter kemampuannya. Itu luar biasa kan ya. 3 ton per meter loh. Tuh bayangin gimana tebelnya besi beton gitu desainnya gitu. Tapi saya juga pernah nemuin data center yang kalau ngomong per kilo adalah sekitar cuma 750 kilogram per meter gitu. Nah, kalau ngomongin beban itu bukan kita bicara oh yang dekat dengan pilar harus kuat enggak gitu. Itu harus merata secara maksimum, secara minimumnya adalah segitu gitu. Mau dia dekat pilar, mau dia di tengah, itu nggak peduli gitu ya. Nah, makanya beberapa data center untuk menghemat rata-rata mereka suka naruhnya di lantai satu yang langsung ke tanah karena kan tidak perlu menggunakan yang sampai tinggi gitu ya. Biasanya tanah yang tinggi biasanya. Karena kalau beberapa area yang rawan banjir itu juga risiko kan. Udah kita mau menghemat murah misalnya karena wah kan kita nggak perlu beton tinggi-tinggi nih karena kan udah langsung ke tanah gitu ya. Tapi ternyata lawan banjir. Jadi nanti itu ada kayak macam apa ya asesmen dulu sebelum kita bikin data center gitu apa di sini rawan banjir segala macam nanti banyak banget parameter-parameter saat kita bikin data center termasuk apakah ada di situ huru hara apakah dekat pom bensin gitu kan apakah ada jualan kaki lima gitu karena kan rawan juga meledak gitu ya gimana kelistrikannya rawan apa ada namanya jalurnya itu apakah jalur apa sih namanya patahan bumi kan ada tuh kayak gitu-gitu itu data itu bisa didapat dikalkulasikan sehingga kita bisa menentukan oh di sinilah tepat untuk sebuah data center tier 1, tier 2, tier 3, atau tier 4 gitu.
Nah, di sini jadi semakin tinggi tiernya, semakin baik gitu ya. Di sini pun kelihatan ya pembandingannya dari sisi downtime-nya aja. Yang diizinkan di tier 4 itu hanya 0,8 jam setiap tahun. Dibandingkan dengan tier 1 itu 28,8 jam, gitu. Jauh banget perbandingannya ya. Karena cost-nya juga jauh gitu perbedaannya. Apa ya, kalau kita bilang sini ada cost, ada ada harga, ada rupa gitu ya, gitu ya istilahnya. Oke. Nah, ini yang saya mau jelas lebih lanjut di sini gitu ya. Kita lihat di sini di tier 1 ya. Ini tier 1 tier 2 langsung contohnya side to side gitu ya. Di sini satu pet ini semuanya satu buah nih. Misalnya macam ini data center tidak selalu full tower gitu. Dia cuma satu tuh. N itu anggapnya cuma satu ya. Kan ada tadi N plus satu. Nah, N itu nya satu gitu kan. Terus kemudian water coolnya juga satu, untuk menghandle apa udara juga satu, untuk pendinginan juga satu gitu kan. Jadi satu gitu ya sampai masuk ke IT space data hall atau data center ruangannya. Di powernya ini tadi ngomong cooling ya. Di powernya satu nih, masukannya satu di sini. Buat manage high voltage ya, HP ini high voltage itu juga satu, transformer juga satu dan sebagainya untuk low voltage sampai ke area sini satu juga. Semua satu satu satu. Nah, pada saat kita masuk ke tier 2, nah udah agak berubah nih. Ini yang N-nya ya. Nah, ini N plus satu nih. Nah, berarti udah ada satu, dua gitu ya. Sama nih, ini juga gitu. Semuanya seperti ini, satu, dua, tapi masih dalam satu pet yang sama ke sini gitu ya. Tapi sifatnya di sini tidak melulu semuanya satu, dua. Biasanya kalau tier 2 hanya beberapa yang dianggap penting menurut hasil asesmen mereka yang apa namanya yang terkait dengan menurut mereka itu penting. Misal begini, wah di sini mah listriknya bagus gitu. Oke, berarti ini bisa aja cukup satu. Cuman saya pentingin untuk pendinginnya saya duain gitu. Makanya tadi kita bilang ke halaman sebelumnya kan tier 2 itu adalah sifatnya ini ya, parsial ya di sini. Sama di sini juga power system udah mulai nih ada plus satu di sini, ada plus satu, tetapi di sininya enggak kan ini contohnya. Ini masih tetap N gitu ya. Tidak ada N plus satu. Jadi partially secara tier 2 sudah redundant dan artinya lebih bagus dari tier satu, tetapi belum semuanya redundant. Nah, kalau kita merujuk ke tier setelahnya, ini teman-teman bisa, ini datanya data sampel ya, ini ada source-nya, silakan nanti kalau mau ini silakan dilihat atau masuk sendiri bisa, nanti saya coba juga demoin. Ini karena bagus sampelnya. Nah, untuk kita bicara yang apa namanya, tier, bentar, hapusnya, oke. Nah, kita masuk ke tier 3 di sini ya. Kita lihat di sini, sebenarnya udah N plus 1 semua ya. Semua titik dari seluruh komponen data center, dari kelistrikan, trafo gitu kan, water cooling, kemudian juga AC, semuanya dibikin redundant. Ya, ini redundant nih dari cooling. Begitu juga power system misalnya, redundant semua. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu. Semua redundant. Nggak ada yang nggak redundant. Nah, jadi tier 3 pasti lebih mahal dari tier 2 gitu ya. Karena kalau tier 2 mah, kalau saya misalnya di rumah gitu ya, saya pintu saya bikin dua deh, pintu depan gitu. Tapi kalau kamar mah satu gitu, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tier 3 seluruh 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 pintu mungkin dibikin dua gitu. Itu baru pintu ya, belum kita bicara kran gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi semuanya dibikin dua gitu kan. Tetapi sumbernya tetap sama kan dari PAM gitu misalnya. Maka itu masih tier 3 karena ini sebetulnya masih dalam satu garis yang sama gitu kan. Masih dalam satu garis yang sama. Nah, kenapa saya bilang garis yang sama? Ketika saya berbicara masuk ke apa namanya? Tier 4 gitu ya. Ini sifatnya sudah ini kebetulan gambarnya sih ini ya harusnya ini dan itu nyatu karena ini masih power system. Jadi saya lebih enaknya mungkin buka ini aja, buka langsung dari websitenya. Bentar. Di sini ini tuh yang nanti 4 ya kelihatan. Nah, ini kita ngomong cooling. Teman-teman bisa lihat di sini antara padnya udah beda nih. Jadi bukan sebatas redundant tapi diduplikasi lagi padnya ada dua gitu. Gitu ya. Ini kayak gini. Bahkan sampai kita bicara misalnya
power gitu. Sama, petnya ada dua. Nah, gambar yang tadi itu sebetulnya dia menjelaskan ini gitu ya. Cuman ini karena PPT-nya kan apa landscape ya, jadi kepotong nih gitu. Ini sebetulnya mau poros itu misal pet yang ini yang pet yang pertama, ini pet yang kedua gitu. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar jadi mana yang paling bagus tentu ini gitu ya. Apakah lebih murah atau sama harganya? Jauh lebih mahal ya, karena menduplikasi seluruhnya. Bahkan di semua area pun udah duplikasi sebetulnya. Tapi karena single pad dianggap masih ada rentan failure gitu ya, itu kan saking tingginya mereka punya standar di uptime sama TIA gitu ya, akhirnya dia bikin ya udah kayak gini gitu kan. Ini tier 4. Dan ada beberapa data center di Indonesia yang sudah tier 4 gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman, wah bikin data center tier 4 mahal gitu ya. Ya udah kita bisa kolokasi. Nah, bisa teman-teman tanyakan seperti apa tier 4 mereka, karena kadang-kadang juga ada beberapa provider yang ngakunya tier 4 gitu. Tapi sebenarnya nggak tier 4 gitu. Tuh ada gitu ya. Jadi sebetulnya tolong minta sertifikasinya gitu. Tolong minta sertifikasinya gitu. Karena itu membuktikan bahwa benar-benar itu sudah tier 4 atau masih tier 3 gitu. Ya gitu. Karena yang paling banyak itu di Indonesia tier 3. Nah, beberapa yang sudah mulai membangun ke tier 4 gitu. Dan jangan kaget kalau harganya lebih mahal gitu ya untuk sewa per space-nya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara, nah ini bicara sertifikasi nih, ya, supaya nanti ini buat teman-teman yang belum pernah nyari data center gitu ya. Kan di sini teman-teman nggak perlu tahu ini untuk, wah saya kan nggak perlu bikin data center, jadi saya nggak perlu ini, nggak juga gitu. Ini buat teman-teman yang mau nyari data center colocation misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa ini jadi patokan gitu. Nah, ini common banget dari Uptime yang jadi apa? Yang jadi sertifikasi yang buat data center. Ada tiga yang umum. Yang pertama desain, ini konsep kuncinya desain ya. Yang kedua adalah facility. Yang ketiga adalah operation. Nah, desain itu apa? Ketika sebuah provider data center atau siapapun termasuk kita, kalau kita mau bikin data center sendiri pengen disertifikasi gitu ya. Ah, saya pengen sertifikasi deh gitu. Saya pengen tier tier apa tier 2 misalnya gitu ya. Nah, tapi tier 2 teh harus dikonfirm kan sama badannya yang tadi punya 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 apa? Punya punya apa istilahnya? Punya kewenangan buat melakukan sertifikasi gitu ya. Maka kita bisa mengirimkan desain dokumennya, ini dokumennya, semua dokumennya kita kirimkan untuk divalidasi oleh mereka. Dan nanti akan diwawancara kita sama mereka tuh. Divalidasi secara biasanya hanya online ya atau email-emailan gitu ya. Tapi biasanya tuh campuran keduanya, email dan online gitu. Setelah itu mereka akan bilang kita lulus apa tidak. Nah, kalau kita sudah lulus, maka kita bisa menyandang tergantung tier yang kita request ya. Misalnya tier 2, maka kemudian tier 2-nya adalah di level desain, tapi hanya baru level desain. Gitu ya. Jadi ada tiga tingkatan nih. Ini bertingkat ya. Tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga. Nggak cuma level data centernya, sertifikasi pun ada tingkatan gitu ya. Nah, kemudian waduh desain aja nggak cukup nih. Desain kan belum membuktikan ya, gitu kan? Belum membuktikan. Nah, saya harus buktikan nih desain saya tepat apa tidak, gitu kan? Maka ini lebih mahal lagi sertifikasinya. Kita kontak, orang uptime-nya akan datang ke kita, melakukan pengetesan, jadi mencocokkan desainnya dengan aktual di lapangan. Termasuk juga fungsi perangkat-perangkat itu sesuai standar yang di-request. Misalnya kalau tier 2 ya dia cukup di level tier 2 gitu. Misalnya kalau ada satu, wah ini ternyata area ini tidak redundant, hanya parsial. Is oke, karena kan yang kita request tier 2 misalnya gitu kan. Dia akan tetap ngetes itu dan menyesuaikan dengan desainnya. Karena desainnya itu kan udah duluan di certified ya. Maka kemudian setelah dia lulus, orangnya akan datang ke sini ke Indonesia ya ya kalau data center kita di sini gitu, ke perusahaan kita gitu ya. Kemudian dia akan menyandang ini. Kalau kalau kita misalnya ini udah lulus, udah oke kata mereka, oke kita dapat gelar untuk tier 3 facility untuk untuk tier 2 misalnya kayak gitu. Nah, data center kan nggak cuman kita ngomongin fisikal ya, nggak cuma ngomongin perangkat, ada juga namanya operation company, ada aja ngomongin gimana proses manajemen memanage itu data center. Nah, itu lebih tinggi lagi dari yang namanya facility. Kita bilangnya operation, gitu kan ya. Kalau udah operasional, udah lebih tinggi lagi. Nah, itu juga kita bisa meminta sertifikasi ini ke si uptime gitu kan. Nah, dari situ kita akan apa namanya akan dapat juga maka kita menyandang gelar ini. Nah, kalau misalnya dari sisi kita emang bukan yang bertugas untuk membuat sertifikasi ini, tapi kita bertugas untuk nyari colocation, maka teman-teman cukup bisa minta bukti bahwa provider yang di request itu sudah menyandang gelar ini gitu. Misalnya dari sisi sertifikasi, saya butuh tier 3 misalnya.
tier 3 facility misalnya gitu. Karena biasanya itu rata-rata untuk teknis itu stop di facility udah cukup gitu kan. Karena kalau udah ngomong operation, sebetulnya operation si data center providernya. Kalau kita colocation kan sebetulnya ya ini kita anggap mereka udah inilah gitu, udah jalan karena data center provider colocation gitu kan ya. Tapi facility harus penting ya, harus karena teknis ya, menyangkut teknis requirement yang emang dibutuhkan oleh kita sebagai customer atau sebagai pengguna gitu. Maka kita bisa cukup kalau bisa di facility, terus tiernya berapa yang di request, kita minta buktinya certification-nya, karena itu punya batas waktu ya teman-teman. Takutnya dia udah certified tapi ternyata 10 tahun yang lalu gitu kan. Nah itu harus diverifikasi apakah itu masih valid apa tidak gitu kan ya. Nah seperti ini sebagai contoh untuk melihat tier uptime sebuah certification data center. Nah ini kan kita bicara tadi dengan security juga ya. Ini hubungannya apa sih sama yang namanya apa sih misalnya kita bicara paling gampang ISO 27001 lah ya gitu. Nah, data center itu kan sebetulnya aset fisik gitu ya. Kalau kita berkritis ya. Kenapa? Karena di situ adalah lokasi dari semua data kita gitu kan ya. Di mana data center menyimpan, memproses, mendistribusikan data yang paling berharga dari sebuah organisasi gitu kan. Nah, risiko utama tuh banyak di sini ya. Ada namanya kerusakan fisik, kegagalan kegagalan power misalnya, kebakaran akses di dasar. Mungkin teman-teman, bapak-bapak ibu bisa ingat, saya lupa tahun berapa terjadi blackout Jawa ya, di Jawa Bali kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa tuh. Sekitar mungkin ada 7 tahun yang lalu kali ya, atau 10 tahun yang lalu gitu. Itu satu Jawa Bali kan padam ya, berjam-jam saya berhari-hari. Nah itu berarti kan potensi potensi data kita bisa hilang karena mati mendadak. Nah di situ sebenarnya data center diuji itu, apakah benar kalau dia itu sudah tier 3 berarti sebenarnya nggak boleh kayak gitu gitu kan ya. Nah itu diujian di situ tuh. Apalagi tier 4 ya. Kalau tier 3 tier 4 mati, ada salah desain di situ, ada salah akses, ada salah sertifikasi di situ gitu ya. Nah itu pembuktiannya gitu. Biasanya kalau orang-orang sering membuktikan itu dengan fire drill ya. Saya coba pura-pura matikan ini, lalu kita coba. Nah, di sini kita bisa menggunakan tools namanya ISO 27001 untuk melakukan pembuktian itu gitu kan ya, menguji availability, menguji operation prosedurnya, apakah sudah standar dengan keamanan yang ada, dengan pelindungan aset dan sebagainya gitu. Karena pada akhirnya data itu adalah melindungi aset yang kita miliki di data center gitu kan. Nah, jadi contohnya kalau di tabel yang sebelah kanan ya, kalau kita bicara ngomongin fisik dan lingkungan, nah akan nanti tuh dicek tuh sama kontrol 27001 terkait biometriknya, CCTV-nya kayak gimana, bener nggak CCTV-nya hidup gitu kan, bener nggak ada datanya, itu kayak gitu tuh, kontrol-kontrol kayak gitu pasti kita butuh. Bagaimana pemadam fire suppression-nya, pendinginnya bener nggak gitu kan, nah itu akan dicek tuh. Jadi sebetulnya akan saling berhubungan di mana nanti di sini akan membuktikan lagi selain sertifikasi tadi dari sisi lainnya gitu itu akan dilihat karena kalau kita ngomongin gini ya kalau kita ngomongin sertifikasi itu kan dia datang berlaku katakanlah 3 tahun selesai gitu. Nah kita butuh kontrol lain tuh untuk melihat benar nggak selama sertifikasi berlangsung misalnya CCTV-nya itu nyala dan dia nyimpen apa videonya gitu seperti itu kan akan kayak diaudit gitu ya untuk melihat sebuah data itu sebuah proses mereka itu berjalan atau tidak gitu. Nah, ini area berikutnya kita ngomongin komponen data center gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit teknis, tapi ini menarik untuk dibahas ya, karena mungkin sering lihat mungkin di film-film. Biasanya film-film itu ya, film-film apa ya, kayak macam Mission Impossible gitu ya. Sering tuh lihat data center, atau film-film apa tuh. Ya kayak gitu-gitu deh ya, kalau hacker-hacker gitu tuh pasti ada data center di sini foto-fotonya. Nah, di sini kita akan ngebahas sedikit, nggak akan banyak gitu ya. Apa sih komponen-komponennya gitu ya. Yang pertama adalah area rack ya. Ini rack sebutnya. Ya bahasanya gampang rack karena kita juga di rumah juga ada rack gitu kan ya. Tapi memang berbeda aja fungsinya. Ada rack buat simpen piring, nyimpen buku gitu ya. Kalau ini untuk server gitu. Nah, di rata-rata rack itu jumlahnya jenisnya macam-macam gitu ya. Kalau dari lebar misalnya, dia ada yang namanya ukurannya 60 cm atau 80 cm misalnya, tergantung kebutuhan. Kalau 60 cm biasanya dia buat naro server, storage gitu ya, penyimpanan data gitu ya. Kalau 80 cm biasanya buat area network gitu kayak gitu. Nah, dari lebar tingginya pun macam-macam. Satuan tinggi di data di rack itu namanya U gitu ya. Satu U itu ukurannya sekitar sebentar, saya juga lupa nih, 1 inci ya, itu senti biar karena itu standar penyimpanan di data center.
sekitar 4,445 cm itu 1 U gitu. Tapi nggak usah pusing di convert karena rata-rata kalau server itu ukuran juga sudah U. Misalnya kalau beli server Bapak Ibu udah pasti ukurannya 2 U, 3 U, 4 U gitu. Jadi sebetulnya tinggal ngitung U-nya aja nggak usah pusingin sentimeternya. Itu kalau penasaran aja gitu. Makanya saya juga lupa karena jarang banget convert gitu kan. Nah, jadi ada yang 42 U, ada yang 45 U, semakin tinggi semakin baik, semakin tinggi gitu ya. Tapi rata-rata yang dipakai untuk data center rata-rata ukurannya 42 U gitu. Itu standar data center. Jadi di sini tuh ukuran 42 standarnya gitu ya. Terus kemudian juga kalau kita ngomong ngomong server rack-nya gitu ya, itu rata-rata kalau sorry, kita berikutnya ke server di sini ya. Nah, server sendiri adalah tempat atau gimana ya mendeskripsikannya? Sebuah tempat untuk nyimpen aplikasi lah gitu ya dan data kita dan rack-racknya server-server ini ditaruh di dalam rack gitu kan. Jadi seperti ini kan ya. Jadi kayak macam ditumpuk-tumpuk lah. Cuma saya bukan numpuk, ini ada relnya. Jadi sebetulnya server yang ini tidak server yang di atas ini tidak membebani yang server di bawahnya gitu ya. Ini karena emang sudah ada relnya gitu. Tapi terkesannya kan ini numpuk-numpuk gitu. Beda kalau kita naruh di rack baju kan sebetulnya baju di bawahnya nahan baju di atasnya gitu. Rata kayak gitu ya. Kalau ini enggak gitu. Ini semuanya dalam bentuk rel gitu. Nah, rata-rata server di sini udah macam-macam bentuknya server itu. Kalau kita bicara server secara detail, ini kita tidak akan bahas lebih detail, ini banyak jenisnya. Ada yang ini contohnya 1 U kayak gini, ini 2 U gitu ya. Nah, ini juga berarti masukannya berarti kalau satu rack itu 42 U kayak gini nih. Kalau pakai yang 1 U dia bisa nampung 42 server gitu kan. Kayak gitu lah intinya ya. Kalau yang pakai 2 U dia bisa nyimpan setengahnya, berarti 21 server. Karena kan di ini ukurannya 2 U misalnya seperti itu. Nah, mungkin kita berikut lagi yang sebelah kiri bawah ada namanya penyimpanan di sini. Karena tanpa ada penyimpanan ya nggak mungkin ada data bisa disimpan gitu ya. Bentuknya kayak server gitu ya, kayak gini. Cuman sebetulnya ini adalah isinya kalau mungkin pernah dengar kayak hard disk lah bahasa kalau di rumah gitu. Ya. Ini isinya kayak gitu. Tapi sebetulnya bukan hard disk, di sini macam-macam. Ada namanya hard disk, ada namanya SSD, ada namanya NVMe, banyak jenisnya banyak banget. Nah, di sini seperti ini nih. Jadi server-server ini naruhnya ke sini gitu kan. Nah, berikutnya lagi di rack ini menyimpan juga perangkat jaringan, yaitu kayak switch. Nah, ini perangkat jaringan itu boleh dibilang adalah sebuah perangkat untuk mengkoneksikan dari satu server ke server lain, termasuk dari server ke pengguna gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu di rumah misalnya punya modem gitu kan ya. Modem itu adalah salah satu jenis perangkat jaringan gitu. Atau WiFi gitu ya. Itu perangkat jaringan. Karena dia mengkoneksikan Bapak Ibu ke dunia luar gitu kan. Nah, ini perangkat jaringan ini begitu penting karena itu udah sebetulnya sadar tidak sadar nggak cuma di data center, ada juga di rumah kita gitu kan ya. Ada di sekolah, ada di rumah, ada di mana-mana. Bahkan kalau kita bilang handphone kita pun itu punya perangkat jaringannya gitu. Karena dia terhubung wireless atau tidak menggunakan kabel ke BTS yang ada di provider. Jadi perangkat jaringannya ada di mana-mana dan kita genggam di tangan kita sekalipun gitu ya. Nah, ini macam-macam jenisnya. Ada namanya switch, ada router, banyak banget lah ya. Di sini jenisnya mungkin tidak perlu kita bahas satu-satu karena lumayan ngejelimet ya. Tapi nanti mungkin kalau ada yang nanya boleh gitu nanti. Nah, berikutnya lagi data center. Tadi kan kalau kita ngomongin ini ya, ini adalah kita berbicara soal masalah isinya ya, isi dari data center yang dalam kalau kita bicara ke sebentar ke sini. Nah, ini adalah isi yang ada di sini kan. Isi rek-rek ini taruhnya di sini nih, rek-rek taruh di sini. Nah, tapi kalau kita bicara komponen ini adalah komponen pendukung data center yang ada di luarnya tadi gitu kan. Nah, ini kalau saya ingin menjelaskan, contohnya adalah UPS gitu ya. Nah, UPS mungkin buat beberapa teman-teman juga udah sering mendengar ya, karena mungkin di rumah ada yang pakai UPS juga gitu. Karena beberapa teman saya pun yang punya kolam ikan misalnya, punya akuarium untuk punya UPS tuh. Ada juga yang saya kalau komputer yang bukan laptop ya, saya kalau misalnya mati listrik mati, saya beli UPS gitu kan. Macam-macam ya. Kebutuhan UPS juga ada sampai ke rumah nggak cuma data center. Cuman perbedaannya antara data center dan rumah ini secara garis besar seperti ini. Kalau di rumah Bapak Ibu punya UPS, UPS itu sebetulnya pada saat dicolokin ke perangkat itu si perangkat misalnya kayak pompa akuarium lah ya. Itu pompa akuarium itu tetap dapat listriknya dari PLN gitu. Tidak dari UPS baterai gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, baterai itu akan bekerja ketika PLN mati gitu kan ya. Jadi sesimpel itu gitu. Tetapi kalau di data center karena membutuhkan stabilitas tinggi, itu listrik dari PLN itu akan masuk ke baterai. Karena dari AC dikonvert ke DC gitu kan ya.
Nah kan kalau baterai itu DC ya, baterai kayak merek tertentu kan juga tuh alkalin itu kan juga tuh DC ya kalau mungkin ada yang tahu gitu ya. Kalau listrik rumah tuh AC, itu dikonvert ke DC. Setelah jadi DC disimpan sebentar, langsung akan dikonvert lagi ke AC. Nah, kok bolak-balik aneh tujuannya ngapain gitu kan? Tujuannya adalah DC itu lebih stabil dibandingkan AC gitu ya. Itu udah konsep umum dah, panjang kalau dijelaskan pastinya gitu kan. Tapi secara umum seperti itu. Makanya kenapa listrik semua perangkat elektronik di rumah rata-rata pakai DC. Walaupun teman-teman colok itu ke AC, sebetulnya itu di-convert oleh sebuah adaptor ke dalam DC. TV dicolok ke listrik itu ada namanya power supply-nya tuh. Walaupun teman-teman harus bongkar dulu gitu ya, itu akan jadi DC itu. Komputer juga akan jadi DC. Semuanya akan jadi DC. Kenapa? Karena DC itu adalah stabil di situ gitu ya. Nah, setelah jadi DC, yang stabil itu dikonvert lagi ke AC, sehingga diharapkan AC itu menjadi lebih stabil karena sudah dikonvert ke dalam DC. Nah, sehingga UPS yang ada di data center itu lebih mahal dan lebih besar-besar. Nah, besar-besar ini selain juga dia memiliki daya yang lebih tinggi karena dinyimpan baterai. Nah, baterai ini berfungsi seperti apa? Kalau teman-teman di rumah misalnya kemampuannya cuma 30 menit gitu ya, baterai yang ada di data center untuk UPS ketika listrik mati dia bisa berjam-jam bahkan ada yang sampai berhari-hari tergantung runtime namanya dari si UPS tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari UPS. Nah, ada lagi fungsi yang lain adalah genset gitu kan. Genset ini generator set. Nah, ini juga gede-gede. Nah, kalau misalnya kita ada mati listrik, beberapa rumah juga ada yang punya genset ya, jadi dari solar gitu kan. Ini juga sama fungsinya. Tapi genset di sini lebih stable gitu, ya lebih mahal lah gitu ya, karena lebih stabil itu gitu. Lebih stabil apa dari sisi voltase? Mungkin kalau pernah dengar istilah listrik harmonik dan sebagainya. Nah, itu di sini di generator. Nah, kenapa ada generator? Karena harga generator itu secara secara harga itu lebih murah dibandingkan UPS. Bayangkan kalau misalnya begini, ada PLN gitu ya, listrik PLN mati gitu ya, mati PLN, langsung UPS gitu kan ya, matinya misalnya 10 jam gitu, langsung ke server kita di sini. Maka di sini si UPS ini harus bisa menghemat 10 jam. Ini pasti mahal banget. Kenapa mahalnya? Karena di baterai itu mahal ya. Bapak Ibu juga tahu ya, sekarang kan modenya mobil listrik ya. Komponen termahal dari sebuah mobil listrik adalah baterai ya. Sama nih di UPS juga, baterai itu mahal gitu. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Nah, daripada semua di cover UPS, nah, jadi UPS akan menghandle sementara waktu. Untuk apa? Ketika listrik mati, itu dihandle sama UPS, sementara waktu genset dihidupkan. Ya, setelah genset stabil hidup, itu akan di-reroute ke sini gitu. Nah, jadi fungsi UPS-nya sebentar gitu. Jadi sehingga runtime untuk menyimpan baterainya tidak dibutuhkan baterai yang besar gitu ya. Itu fungsi genset di situ. Eh, apakah bisa langsung? Tergantung gitu ya. Tergantung sistem dari masing-masing. Banyak banget jenisnya. Kalau teman-teman bisa browsing ada namanya Droops ya, ada namanya UPS itu banyak banget. Tapi kayaknya tidak bisa dijelaskan di sini karena terlalu lama gitu takutnya. Nah, kita bicara lagi namanya PDU nih. PDU itu Power Distribution Unit gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu melihat gambar di sebelah itu sebetulnya ujungnya adalah server apapun itu perlu colokan ya. Kayak di rumah kita mau nyolokin komputer, nyolokin laptop ke colokan gitu kan ya. Nah, si PDU ini nyediain colokan gitu. Nah, colokan kayak gini nih gitu kan. Jadi dari segala macam UPS itu dengan segala macam diolah gitu masuk ke sini. Nah, di pinggir-pinggir inilah ada namanya colokan gitu. Itu sebutnya PDU gitu ya. Ini PDU ujungnya lah gitu. Walaupun kita nggak perlu ngebahas yang atasnya, tapi ujungnya seperti ini. Nah, colokan PDU itu macam-macam nih di sini nih. Colokannya ada yang segitiga kayak gini nih, mungkin kelihatan nggak ya? Ada yang kayak gini. Bahkan ada yang sifatnya kayak macam di rumah gitu ya, yang kayak gini nih. Yang dua apa? Dua colokan ya. Di rumah tuh dua colok, dua apa? Dua lubang gitu. Luang. Nah, sebetulnya kita itu suka salah nyebut sih gitu dengan colokan ini. Karena ya sebenarnya soket bahasa istilahnya ya. Cuman kita istilahnya familiar dengan colokan gitu. Colokan itu sebetulnya ada 3 soket Bapak Ibu gitu. Nah kalau yang di rumah itu sebenarnya soket yang ketiga itu yang nempel logam di kanan kirinya tuh. Kalau Bapak Ibu tahu ya, suka merhatiin colokan itu soket ketiga gitu. Nah jadi ini agak agak sedikit bergeser ke rumah gitu ya. Kalau Bapak Ibu bangun rumah, tolong soket ketiganya jangan dilupakan, harus diinstal. Itu namanya buat area netral, buat ground gitu kan, atau ground. Kenapa? Kalau terjadi lonjakan akan dibuang ke situ. Nah, makanya kalau misalnya Bapak Ibu itu sering nemuin ada perangkat di rumahnya, tiba-tiba laptop misalnya, kok nyetrum gitu lah. Nah, berarti instalasi di rumahnya itu di area yang namanya groundnya nggak betul tuh instalasinya.
bahasa gampangnya colokan ketiganya tidak dimanfaatkan gitu. Itu gampang banget dicek. Kalau colokan di rumah dibongkar itu biasanya cuma 2 kabel gitu, harusnya 3 gitu ya. Nah, 3 pun harus terinstall dengan baik gitu. Nah, kenapa 3? Karena semua standar listrik semuanya 3 gitu. Ini dia kalau saya nggak ada di rumah kan tahu ya colokannya ada ini kan ya, ada 3 gitu ya. Nah, itu yang logam kanan kirinya gitu ya. Itu tuh colokan ketiga. Nah, karena suka ada yang bilang tuh kalau misalnya ada yang mungkin jalan-jalan ke luar negeri ke Singapura, wah di Singapura mah colokannya 3 gitu kan, gitu ya. Sebenarnya di Indonesia pun 3 gitu. Cuman lokasinya ada di samping gitu ya. Nah, di Indonesia pun itu bukan standar Indonesia teman-teman gitu. Itu namanya standar Eropa. Kita pakai standar Eropa gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya jalan ke mungkin ada yang pernah ke Eropa, ke Belanda, lalu ke Jerman, itu colokannya sama kayak Indonesia. Karena standar Eropa seperti itu gitu. Tapi kalau ke US, Singapura itu beda karena standarnya beda gitu. Jadi sebetulnya itu makanya di Indonesia kita bilang standar listrik itu untuk colokan namanya EU gitu. Karena dari Eropa gitu kan. EU itu kan singkatan dari Eropa. Jadi colokan inilah ada di PDU gitu, macam-macam ya. Tidak ada yang bilang lebih baik lebih buruk, semuanya sama tergantung dari perangkat menggunakannya seperti apa. Nah, terus kemudian kita ngomong pendinginan. Nah, ini pendinginan itu merupakan sebuah apa ya perangkat penting banget gitu di data center gitu ya. Kenapa butuh pendinginan? Karena pada dasarnya seluruh elektronik itu tidak akan bisa dimaksimumkan dari sisi performanya gitu. Misalnya ini kita ngomong perangkat elektronik ya. Apapun itu selalu ada sisa panas yang terbuang. Contoh kalau kita nyalain lampu ya, lampu bohlam misalnya gitu. Lama-lama panas ya, karena sebetulnya ada panas yang kebuang. Sama semua elektronik seperti itu. Nah, panas itu harus dibuang, harus didinginkan. Kenapa? Semakin panas sebuah komputer, sebuah perangkat elektronik, sebuah perangkat penyimpanan, maka dia akan apa namanya? Akan lambat gitu. Akan lambat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya komputer itu akan rusak atau sistem yang cerdas dia akan memperlambat kinerjanya. Jadi ada beberapa laptop contohnya ya, dia panas nih. Kok ketika panas lambat gitu loh. Nah, sebetulnya laptopnya Bapak Ibu tuh lagi pinter gitu. Dia akan namanya throttling, dia akan memperlambat kecepatannya untuk ngamanin supaya tidak rusak gitu kan. Itu sebetulnya. Makanya ada yang jual laptop cooler lah apa segala macam gitu ya. Jadi pemakaian laptop di antara ruangan dingin sama di ruangan panas mungkin lebih cepat di ruangan dingin gitu ya. Karena elektronik senang senang namanya dingin gitu. Senang banget sama yang dingin. Nah, di sini macam-macam ya kalau kita data center kembali ke data center itu kayak gini nih. Jadi apa namanya? Data center itu ini di sini. Nah, area dinginnya tuh ngalir lewat bawah, masuk ke atas, dihisap, keluar di sini sebagai area yang panas. Ini panas, ini dingin gitu ya. Konsepnya seperti itu. Panas ini kan konsepnya dia lebih apa ya, lebih ringan ya. Dia terbang ke atas, dihisap lagi sama pendingin, terus muter kayak gini gitu. Kayak gitu ya. Jadi kayak gini nih konsep data center. Nah, macam-macam pendinginan itu. Ada namanya CRAC. CRAC itu kayak yang saya ada di gambar ini nih. Nah, kalau namanya indoor cooling, dia tidak ada yang namanya pendinginan muter kayak gini. Tetapi pendinginannya dia nempel ke rack di sini nih, di dalam rack masing-masing. Jadi lebih dekat ke perangkat. Tidak ada perangkat gede kayak gini, tapi konsepnya jadi mahal. Karena apa ya, nempel apa kayak macam terpisah lah gitu. Di setiap racknya ada gitu. Nah, ada lagi liquid liquid cooling gitu ya. Liquid cooling itu di beberapa negara perangkat server itu tidak didinginkan seperti ini, tapi dicelupkan ke dalam cairan gitu. Itu menarik ya. Silakan Google itu namanya cooling apa ya, liquid cooling system namanya Novec gitu salah satunya. Itu perangkat itu ditaruh di kayak ditaruh di air, ditenggelamin gitu. Tapi tidak konslet. Apakah konslet? Enggak gitu. Karena cairannya itu tidak konduktor sifatnya. Jadi benar-benar dia itu benar bisa mendinginkan gitu. Itu beberapa tempat udah ada. Pendinginan, kemudian juga kita ngomongin, nah ini kita ngomongin area yang dipantau itu data center apa aja sih gitu kan. Nah kita tentunya ngomong suhu, ini yang paling penting kelembaban, suka dilupain gitu ya. Kelembaban itu apa sih gitu kan. Jadi kelembaban itu adalah ketika kelembaban makin tinggi, dia akan makin basah. Perangkat elektronik akan makin rusak karena makin lembab begitu ya, makin berjamur gitu. Tapi ketika kelembabannya kurang, dia akan makin getas karena kering gitu ya. Jadi sebuah elektronik dia tidak suka kering banget, tidak suka basah banget. Harus antara tengah-tengah gitu. Itu yang namanya di kelembaban sebuah perangkat elektronik. Nggak cuma data center, termasuk perangkat elektronik di rumah gitu ya. Dia nggak suka lembab tuh. Jadi kalau ada Bapak Ibu naruh laptop di agak lembab, hati-hati. Dia nggak suka tuh. Atau terlalu kering pun nggak suka, dia getas gitu ya. Harus yang enak gitu. Makanya
AC itu sebetulnya bukan pendingin udara, disebutnya air conditioning gitu ya. AC yang bagus dia nggak cuma mendinginkan atau menyesuaikan suhu, tapi juga mengatur kelembaban. Nah, jadi cuma ada dua tuh yang diatur, nggak cuma dingin. Nah, terus kemudian tadi seperti disebutkan ada namanya hot ya. Bagian belakang ini hot nih. Bagian depan ini namanya apa cool isle gitu ya. Nah, jangan sampai data center ini terbalik-balik ya. Jadi ini cool harus berhadapan sama cool ya di sini. Area yang diinginkan. Jangan dibalik-balik. Nanti nanti kacau. Saya pernah nemuin data center gitu ya. Itu racknya kayak naruh di rumah gitu. Ada yang di sini gitu, ada sih. Jadi waduh kacau gitu. Saya pernah nemuin gitu. Itu saya bilang wah ini kacau. Pantesan server sering panas gitu. Karena sebenarnya pendinginnya udah bagus tapi mungkin saya nggak tahu juga karena mungkin nggak ada konsultan sehingga dia dianggap sama sehingga ya nggak beraturan lah seperti itu ya. Ada juga yang namanya data center sebenarnya di contain nih, ditutup kayak gini. Tujuannya supaya area dinginnya itu adalah maksimum. Itu ada kayak gini. Macam-macam ini boleh, ini boleh. Nggak ada yang paling benar. Nah, kalau kita bicara berikutnya ke akses kontrol ya, akses kontrol juga harus benar-benar baik gitu. Harus rata-rata tiga ways ya, tiga ways. Biasanya tiga ways itu adalah misalnya sidik jari, yang kedua itu adalah PIN, yang ketiga bisa kartu gitu. Sebaiknya ada tiga ways yang bisa diizinkan gitu. Karena kalau tiba-tiba cuma single way pakai kartu, kartu yang nggak bisa dipakai, ada apa-apa nggak bisa masuk data center. Juga sebaliknya, fingerprint kita lagi basah, kadang-kadang ada orang fingerprintnya masalah juga nggak bisa masuk. Jadi tiga way sebaiknya. Surveillance smart CCTV ya, data center nggak boleh ada yang namanya blank area nggak bisa ke monitor. Seluruh area mesti kelihatan di CCTV. Nah ini adalah salah satu bagian dari auditnya ISO 27001 tuh. Dia akan melihat tuh apakah seluruh areanya itu kelihatan gitu. Karena selain juga security juga masalah keamanan. Takutnya kita kita pernah nemuin ada orang meninggal di data center nggak kelihatan di CCTV gitu ya. Karena saking dinginnya dia mungkin dipaksa kerja atau gimana meninggal nggak ketahuan, baru besoknya ketahuan gitu. Jadi di CCTV soalnya blank spot gitu. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Nah, kalau environmental monitoring system ini adalah sebuah tools untuk memonitor environmental, misalnya memonitor apa namanya suhu, kelembaban, apakah ada kebocoran, apakah ada vibration, misalnya gempa kayak gitu ya, ada asap seperti apa, bisa jadi asapnya nggak berbahaya. Saya pernah nemuin ada sebuah data center ngeluarin warning, ternyata ada engineer ngerokok di data center gitu, karena ini ya ini yang monitornya bekerja dengan baik gitu. Itu even asap tipis pun ke monitor kalau dia sensornya bagus dan sensor-sensor itu harus tersebar ada di langit-langit, di bawah rest floor, ada di rack dan lain sebagainya gitu ya. Ini sih environmental monitoring system. Terus berikutnya lagi kita bicara yang namanya fire detection. Nah, ini menarik nih. Inilah yang rata-rata kita suka lupa ya, termasuk saya dulu gitu ya. Kita nggak berbicara sama tim manajemen building untuk menghubungkan alarm ini dengan building gitu. Karena kita pernah dulu di data center, karena kan di dalam data center itu rata-rata fire systemnya terpisah dengan gedung ya. Karena tidak terhubung, kita pernah dulu terjadi kebakaran, kita di data center diam-diam aja gitu. Nggak tahu tuh, karena kan kedap juga di dalam data centernya. Itu harus terhubung. Biasanya makanya harus ada diskusi dengan tim building management. Kalau building itu dikelola oleh provider data center, udah otomatis pastinya terhubung tuh. Karena namanya juga dikelola oleh mereka ya. Tapi kalau kadang-kadang kita sebagai sebagai penyewa sebuah gedung, kan kadang-kadang kita juga penyewa sebuah gedung biasa gitu ya. Nah, itu rata-rata kadang-kadang nggak terhubung tuh dengan sistemnya di building gitu. Nah, kalau untuk kita berbicara ngomongin komponen apa area fire suppression yang sering kita pakai itu ada namanya tiga area ini nih. Ada namanya FM200, ada namanya Novec, ada Inergen gitu. Cara kerjanya sedikit berbeda. Kalau FM200 itu tuh sekarang udah mulai dihindari. Kenapa? Kalau kita kalau misalnya terjadi kebakaran amit-amit, kemudian dia menyemburkan supaya dia memadamkan api, dia tuh apa namanya dia berupa serbuk tipis ya. Secara kalau kita 30 menit di situ, kita nggak akan apa-apa gitu. Tapi kalau udah lebih dari 30 menit kita terjebak di situ, itu bisa berbahaya buat manusia. Tetapi suka tidak suka, ini berbahaya buat ozon gitu. Jadi sekarang itu udah mulai dihindari. Tapi ini secara kamar belum dilarang gitu ya. Jadi ini kembali kepada polisi masing-masing organisasi. Nah, yang sekarang udah mulai di data center di Indonesia apa di dunia adalah ini nih Novec. Novec ini yang tadi bilang selain dia juga untuk namanya fire suppression, di dalam tabung merah ini biasanya dia pun berfungsi bisa digunakan untuk pendinginan yang tadi berupa cairan liquid tadi tuh. Jadi kalau kita punya server di apa dicelupin ke dalam cairan ini buat pendinginannya gitu. Jadi dia punya dua fungsi itu. Dibuat pendinginan fire suppression juga dia bisa buat mendinginkan perangkat gitu ya. Nah, Energen itu cara kerja berbeda lagi tuh. Dia itu apa namanya?
berusaha mengurangi jumlah oksigen sehingga jumlah oksigen itu tidak bisa menyalakan api gitu, tetapi masih aman buat manusia. Jadi oksigen itu berusaha dikecilkan, tapi manusia masih bisa menghirup, tetapi api mati. Karena kenapa? Kalau kita ada ini kalau di keapian gitu ya, dunia api itu ada segitiga api namanya fire triangle. Ada namanya panas, ada namanya oksigen, ada namanya fuel. Salah satu ini nggak ada, api mati gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi fungsinya si energen itu adalah mengurangi oksigen. Oksigen yang berkurang, maka walaupun ada panas, ada fuel, apinya tidak akan hidup, mati gitu ya. Ini berlaku juga buat kalau kita suka diajarin sama pemadam kebakaran, damkar kita untuk mematikan demo itu kan sama tuh, cuma oksigennya yang dimainkan gitu ya. Nah, ini gambar sekilasnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini misalnya kalau lihat data center ada tabung-tabung kayak gini, ini adalah suppression gitu ya. Seperti ini. Bentuknya kalau kayak panjang-panjang gini biasanya ini biasanya Novec ya, kalau nggak Energen. Biasanya. Ada juga FN200. Mirip-mirip bentuknya tapi kelihatan di labelnya nanti kalau misalnya berkunjung gitu ya. Nah, sekilas terakhir di facility, kita bicara ngomongin namanya data center infrastruktur manajemen atau manajemen dan monitoring. Jadi ini sebuah kayak macam software yang memonitor seluruh data center ini, baik apapun itu, gitu kan. Gabungan dari perangkat-perangkat tadi, facility dimonitor dalam sebuah command center gitu. Nah, ini berarti command center yang udah data center yang memiliki command center itu sesuatu yang bagus, positif, dan ini tergantung kita ya, apakah mau dimonitornya itu 24 jam, apakah cuma jam kerja atau apa, itu balik kepada kebutuhan dan policy masing-masing organisasi. Nah, kalau di data center yang sifatnya provider, pasti dia akan memonitornya 24 jam gitu, karena memang layanannya balik kepada yang tadi tuh tier certification yang di request ke uptime yang sebelum dijelaskan. Nah, ini sedikit berbicara ke area yang lain, yaitu data center. Ini kalau kita ngomong data center ini luas ya. Ini cuma sampel Bapak Ibu gitu ya. Misalnya, saya berbicara misalnya di ada satu provinsi, misalnya provinsi A gitu ya, punya 2 data center misalnya. Punya ada kabupaten punya data center masing-masing itu di sini gitu kan. Masing-masing kecamatan punya data center kecil misalnya, tapi terintegrasi semuanya akses ke data center pusat di provinsi misalnya. Itu bisa. Atau di sini tidak ada gitu kan. Di sini tidak ada, itu juga bisa. Kembali ke kebutuhan dari masing-masing Bapak Ibu gitu. Karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting ketika kita memiliki sebuah arsitektur ataupun topologi, yang paling penting adalah itu memang sudah dimengerti masing-masing acceptance-nya. Kalau saya mungkin menganalogikan Bapak Ibu ya, ini agak sedikit berbeda analoginya. Kan kita sering lihat ada orang misalnya termasuk katakanlah saya gitu, saya melanggar lalu lintas dalam artian saya melawan arah gitu, atau saya melanggar lalu lintas lah gitu, atau saya apa sih istilahnya melanggar dalam artian melanggar lampu merah misalnya saya gitu, contohnya misalnya gitu. eh saya main nyelonongnya itu, merah, saya baru cepet-cepet saya nyelonong gitu. Tiba-tiba saya nabrak gitu kan. Ada juga tipe kedua gitu ya. Dia ngelanggar, tapi lihat kanan kiri dulu nih. Dia meminimasi resikonya kan. Setelah dia aman, walaupun dia itu lampu merah, dia ngelanggar. Nah, tipe-tipe itu perlu dalam hal security ataupun integrasi data center, itu perlu dianalisa dan dilihat risk levelnya gitu. Jadi, eh, maksud risk level ini adalah kalau misalnya gitu ya bahwa saya tetap melanggar sama-sama tetap melanggar, tapi resikonya kecil kan karena yang tadi melanggar itu lebih hati-hati dibandingkan yang melanggar tidak dengan hati-hati. Itu contoh konsep di security risk level sih gitu. Jadi misalnya gini, saya paling paling simpel saya punya firewall satu layer misalnya di sini ya, di satu layer. Ah, saya oke aja nggak masalah serangannya kecil. Itu seperti itu artinya kita kita tanda kutip ya, bukan melanggar, mengurangi arsitektur, tapi kita tidak membutuhkan 2 layer, 2 level gitu. Nah, itu adalah satu hal yang harus diakses pada saat Bapak Ibu bangun data center. Contoh lebih detail seperti ini gitu ya. Misalnya kita bicara ada data center pusat provinsi, di sini ada namanya provinsi A, A1, A2 gitu ya, ke sini gitu. Ini ceritanya data center pusat ya yang ada di pusat misalnya diakses oleh masing-masing provinsi misalnya gitu kan. Macam-macam semuanya. Ini kembali ke physical topologi yang dipilih. Nah, sebagai contoh lagi seperti ini gitu. Ini lebih apa ya? Kalau ini kan sebetulnya lebih high level, saya coba iseng detilkan ke dalam seperti apa data center gitu kan ya. Di dalam data center ini ada, nah di sini udah 2 firewall misalnya, di sini cuma satu gitu.
Karena ini misalnya saya di area ini resikonya oke dengan satu nggak bisa harus dua. Di sini satu oke misalnya gitu. Nah, setiap area ini harus dilihat sama Bapak Ibu karena ini udah ngomongin isi data center. Jangan sampai bahwa ada satu di sini, ada dua di sini, kita menentukannya tidak ada base gitu kan. Itu aja sih dari sisi data center kalau kita ngomongin topologi. Sama semuanya ya. Bahkan beberapa area ada bandwidthnya, saya nggak cukup sama bandwidth satu ISP, saya pakai dua ISP gitu. Ada, ini saya satu ISP aja gitu. Yang ini dua gitu. Itu pun bisa gitu. Semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, selama setiap level of decision dari topologi itu diputuskan dan sesuai dengan risk masing-masing gitu. Nah, kalau kita bicara seperti ini ya, tadi kan kalau kita berbicara ke awal, maaf, ke depan. Nah, ini nih ke depan, ada namanya server ya. Tentu Bapak Ibu tahu bahwa server itu kita install aplikasi di sini kan. Aplikasi hidup di sini. Nah, sama laptop pun hidup di eh, mungkin yang pakai laptop kan ada Windows gitu ya, hidup di laptop kita. Ada sorry. Ada hardware ya, ada hardware terus diinstal sistem di kita lalu kita pakai gitu ya. Sama ya di server juga kita install terus kita di atas server hiduplah si aplikasi tersebut gitu. Nah, kalau saya balik ke gambar tadi gitu ya. Ini buat jadi pertimbangan di masa ke depan. Nah, saat ini teknologinya sudah tidak seperti yang tadi saya jelaskan, tapi seperti yang di sini nih, gitu kan. Ini ada satu server, hanya satu server physical, satu server fisik. Di dalamnya kita bisa install multiple virtual server disebutnya. Jadi ini kan server physical ya, ini physical gitu ya, physical gitu ya, server fisik gitu kan. Ini server virtual gitu. Jadi satu server fisik seolah-olah dia punya tiga server, misalnya seperti ini. Nah, kalau ini pun teknologinya banyak ya. Ini salah satu, ini contoh-contoh brand aja sih. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, ini satu server tuh seperti ini sini. Yang ini. Kalau saya gedekan lagi di sini, ini artinya server physical itu bisa memiliki bisa punya ribuan virtual server gitu. Nah, si virtual server ini kadang-kadang disebut virtual server atau virtual machine gitu ya. Nah, ini sama aja gitu, nggak ada yang salah. Nah, tujuannya apa? Kalau server kita itu ditaruh di fisik kayak di awal, misalnya di sini ada server kita, ada aplikasi, terus kemudian rusak nih si servernya, aplikasinya akan mati gitu kan. Karena ya si aplikasi itu hidup di physical ini gitu. Tetapi kalau seperti ini dan digabungkan dalam sebuah kolam besar seperti ini, ketika server ini rusak nih, katakan yang ini gitu ya. Karena ini sifatnya virtual, dia otomatis akan pindah ke sebelahnya gitu. Nah, jadi ini lebih lebih advance ya, lebih keren gitu, lebih powerful. Jadi dengan cara seperti ini kerusakan fisikal bisa ditanggulangi gitu kan. Karena aplikasi yang hidup dimanapun ketika fisikalnya rusak dia akan pindah ke sebelah hanya akan mati beberapa detik gitu kan seperti itu. Nah, konsep virtualisasi ini sudah umum digunakan sampai sekarang. Ini adalah teknologi sebenarnya yang berkembang dari tahun 2012 mulai mulai booming di Indonesia. Nah, sekarang gimana di tahun 2020-an ke atas? Nah, dari virtualisasi ini berkembang lagi ke yang baru sekarang gitu. Yang namanya adalah kontainer. Nah, ini kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar gitu ya. Nah, kontainer ini adalah, jadi kalau saya balik ke yang sebelumnya gitu ya. Kalau ini adalah virtual server di sini gitu kan ya. Nah, kalau kontainer ini di dalam virtual servernya ada lagi bulatan-bulatan kecil gitu loh. Jadi di minimize lagi, nah, disebutnya microservice. Nah, itu bahasa istilahnya lah, atau ada yang nyebutnya kontainer gitu. Sehingga kontainer ini bisa juga pindah ke sini loncat dan artinya kenapa? Karena kontainer ini dari sisi teknologi ternyata lebih hemat gitu kan. Dari sisi hemat itu kenapa lebih hemat itu lebih panjang lagi gitu kan ya. Tapi ada satu hal nanti saya jelaskan kenapa microservice sangat bagus gitu kan ya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi si kontainer ini gitu ya bisa diinstal di dalam langsung apa physical server gitu ya atau PM gitu atau virtual machine. Nah, yang common sekarang yang umum adalah di atas physical ada VM, di atas VM ada kontainer gitu. Kayak gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Apa namanya? Begitu pentingnya kontainer gitu ya. Karena dengan kontainer ini Bapak Ibu sekarang bisa menikmati aplikasi yang super super gede gitu. Mungkin kalau saya sebutkan banyak banget yang suka belanja di marketplace misalnya gitu ya. Yang suka booking tiket
booking pesawat, itu seluruh konsep di belakangnya sudah menggunakan kontainerisasi gitu. Karena dia bisa menyebarkan kontainer itu ke seluruh pelosok data center yang ada di dunia terserah yang dia mau. Jadi misalnya saya bisa nyimpen di Indonesia, saya nyimpen duplikasinya di Filipina, misalnya bahkan atau di Singapura atau di Eropa, tapi tetap ada di Indonesia gitu. Atau tetap saya sebarkan di Indonesia tapi berbagai macam pulau gitu. Itu bisa banget dengan kontainer dan lebih mudah dilakukan. Nah, tujuannya untuk kenapa? Ketika ada satu lokasi itu down, tetap lokasi lain tetap bisa menerima tanpa datanya itu berbeda gitu. Karena dia terus-terusan ngesync gitu kan. Nah, itu konsep yang dipakai oleh aplikasi besar yang ada di dunia saat ini. Sampai ke gaming yang suka main game ya, gaming server pun itu udah pakai ini sebetulnya. Bahkan kalau bicara ERP besar yang dipakai di beberapa perusahaan dan organisasi, itu pun sudah menggunakan konsep kontainerisasi. Nah, ini sedikit ngebahas ini ke area aplikasi karena tetap di data center. Mungkin sebagai contoh seperti ini. Ini orang yang bikin aplikasi gitu ya, orang bikin aplikasi gitu kan. Dia kan punya coding di sini ya. Dia programming lah, dia ngerti-ngerti coding gitu ya. Nah, coding ini kan harus dites ya sama si developernya. Dia akan ditaruh di sini nih gitu kan. Di area namanya development gitu kan. Nah, setelah dites oleh development, harus dites oleh pengguna kan. Nah, dia akan pindah ke sini. Kemudian dites lagi berikutnya pengguna lanjutan tes ini. Setelah oke, dia akan ditaruh di production, dipakai oleh user yang sesungguhnya gitu. Misalnya kalau teman-teman Bapak Ibu itu adalah booking tiket, maka Bapak Ibu mengakses aplikasi yang ada di sini gitu, di production area. Tetapi ketika seorang programmer hendak menambahkan fiturnya, misalnya tadinya nggak bisa pakai bank A gitu, berikutnya mau menggunakan bank B, itu kan perlu coding ulang gitu ya. Nah, coding tambahan, nah itu dia akan dites dulu di sini gitu, sebelum nanti akhirnya di sini. Nah, teknologi seperti ini itu bisa dilakukan dengan mudah apabila kita menggunakan konsep kontainerisasi di sini. Jadi itulah yang disebut dengan integrasi dengan seluruh data kita di multi data center itu bisa terjadi gitu. Zaman dahulu susah banget melakukan itu, sekarang udah lebih mudah. Nah, secara umum mungkin seperti itu dari saya gitu ya. Mohon maaf kalau terlalu teknis. Apabila ada Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan mungkin diskusi mungkin ya lebih tepatnya. Oke. Oke, Pak Wawan, mantap sekali ya terkait dengan penjelasan Pak Wawan di sini secara basic dan nanti ada yang data-data yang Bapak dan Ibu yang di OPD-nya atau perangkat daerahnya yang bingung ya terkait dengan saya itu lebih pilih PDN atau lebih pilih buat data center ya atau lebih memilih saya ke apa SAS seperti itu dan lain-lainnya lah itu. Nah, itu bisa nanti bisa kita bisa ditanyakan oleh di sesi ini Bapak dan Ibu. Oke, oke, mantap sekali ya. Ya, terima kasih. Nah, untuk ada beberapa pertanyaan Pak Wawan yang kita compile terkait dengan pertanyaannya eh, di proses ini yaitu terkait dengan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan sih. Nah, ini karena ada Pak Wawan ya menjawab Pak Wawan sendiri ya lebih enaknya ya. Terkait dengan dari Kemenlu, Pak Christian Ibrahim ya. Terkait ini ya, klasifikasi tier data center ini mengacu pada tingkat ketersediaan infrastruktur saja atau belum termasuk tingkat ketersediaan aplikasinya ya. Kalau Oke, yang termasuk memperhitungkan tingkat ketersediaan aplikasi, apakah ada konsepnya, Pak? Nah, gitu. oke, oke, Itu dulu, siap. Pak. Ini Satu-satu dulu, Pak. Satu-satu siap dulu. boleh. Terima kasih Pak Christian Ibrahim ya, kalau saya nggak Yes. salah tadi. Terima kasih Pak. Benar, kalau tadi kita bicara uptime, dia hanya terbatas sama namanya data data center facility. Makanya dia akan dites itu rata-rata adalah provider data center colocation gitu ya. Ini mungkin bisa di search lah di Indonesia ada beberapa colocation data center besar gitu kan ya. Tetapi kalau kita berbicara keseluruhan gitu ya, apakah apakah ada konsepnya? Ada gitu kan ya. Nah, salah satu tadi mungkin walaupun tidak secara langsung, tadi kita bicara ISO 27001 misalnya. Nah, kalau itu kan ada skopnya ya gitu. Bicara dari facility sampai ke aplikasi gitu ya. Itu bisa dilakukan pengetesan menggunakan itu, Pak, gitu kan. Jadi, apa namanya kalau tadi kebetulan juga saya udah nyangkut sedikit ke masalah aplikasi ya, tadi tuh di akhir gitu. Nah, nanti dari data center yang sudah tier 3 misalnya gitu ya. Saya terus gimana nih?
Karena kan tadi tier 3 itu cuma sampai ke level PDU kan, listrik selesai gitu kan. Server ke atas gimana gitu. Nah, itu bisa. Konsepnya sama aja gitu. Misalnya begini, kalau saya mau aplikasi itu high availability, jadi availability-nya tinggi gitu, berarti saya harus lebih dari satu gitu kan ya. Berarti N itu satu, N plus satu dua gitu kan ya. Nah, di sini tuh tidak artinya itu harus di lokasi yang sama gitu. Kalau kita punya data center dua, bisa aja modulnya itu kita sebar gitu. Karena udah ngomongin availability yang sifatnya, oh saya nggak bisa percaya satu data center lokasi doang. Saya sebarkan ke data center yang kedua, itu bisa gitu Pak. Jadi macam-macam, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bahkan bisa digabungkan dengan hyperscale cloud. Nah, hyperscale cloud ya saya sebutkan aja brandnya karena memang cuma itu adanya gitu ya. Contohnya AWS, Amazon, ada lagi Azure, ada lagi Google gitu, ada lagi Alibaba, ada lagi Huawei. Itu cuma 5 deh yang gede itu ya, hyperscale gitu di dunia ini. Saya mau hybrid kan bisa gitu. Itu pun dilakukan oleh para pembuat aplikasi yang ada di Indonesia nih. Saya nggak usah sebut brand di sini, marketplace Bapak Ibu belanja itu udah menggunakan seperti itu. Saya udah pernah ngobrol karena beberapa teman-teman dari yang kerja di sana ada juga yang kerja di kita. Kita ngobrol jadinya, oh seperti itu loh gitu ya. Juga di provider-provider kayak macam booking tiket gitu ya. Terus kemudian booking pesawat, terus juga mungkin kalau kita booking hotel di luar gitu ya, kemana-mana itu tuh mereka semua udah kayak gitu. Jadi tidak ada lagi namanya mereka tergantung sama satu data center. Karena bahaya gitu ya. Kalau kita ngomongin apa availability gitu ya. Kalau zaman dulu kalau ngomong availability, saya akan jawab cuman, oh kalau Bapak jangan pakai satu server aja, pakainya dua server misalnya kayak gitu. Karena dulu itu konsep untuk menyebarkan data kita tuh lebih rumit. Karena server itu hanya bisa diinstal di physical yang tadi itu. Kenapa? Semakin saya banyakin server keluar, saya semakin mahal gitu. Bandwidth apalagi masih mahal zaman dulu Pak ya. Mahal banget zaman dulu. Saya masih ingat banget beli sekitar seperempat mega itu jutaan Pak gitu. Saya kerja di tahun 2000 ya. Itu mahal banget Pak. Saya waktu zamannya Prime Relay, terus kemudian ATM, bukan ATM mesin ya, ATM ISDN Yes, itu yes, mahal yes. banget Pak gitu. Sekarang saya inilah ngeliat salut yang ngeliat bandwidth sekarang udah jauh banget dibanding tahun 2000. Nah, karena teknologi berkembang, maka segala macamnya itu bisa dilakukan sekarang. Apapun yang saya mau data saya tersebar bisa gitu ya. Saya mau contoh gini ya, Bapak Ibu. Dulu konsepnya itu di RC, mungkin kalau pernah dengar di RC ya, Data Center Recovery Center gitu. Di mana ada satu data center yang hidup, terus ada data center yang pasif. Jadi dia akan hidup ketika Bapak Ibu itu data center utamanya mati gitu ya. Kayak gitu ya. Itu mahal loh, karena harus menduplikasi gitu kan ya. Dan konsepnya mungkin saya nggak mau berkurang dong. Berarti kan bayangkan satu yang dipakai tapi kita mesti invest dua gitu. Dan belum lagi sinknya. Sekarang konsep itu udah mulai pelan-pelan hilang tuh Bapak Ibu. Konsepnya lebih kepada load balance. Jadi saya tetap dua, tapi saya gunakan dua-duanya gitu. Karena dua-duanya sync. Kenapa? Karena ketika satu mati, tetap yang hidup tadi, yang satunya saya bisa anggap sebagai backup gitu. Walaupun sebetulnya hari-harinya saya pakai. Itu konsepnya udah bukan lagi availability tapi load balance gitu. Jadi si sistem load balance itu dia akan pintar. Ketika di data center ini penuh, dia akan larikan ke yang sana gitu. Makanya mungkin kalau yang pernah akses aplikasi ojek online misalnya ya, banyak kan sekarang tuh awal-awal dulu itu yang pernah ngalamin zaman awal-awal itu susah banget ya. Kadang-kadang jam 5 itu setengah mati tuh. Udah kayak macam menghunting ojek itu. Sekarang enggak kan ya? Enggak. Karena kenapa? Mereka udah mulai menduplikasi kemana-mana tuh. Kalau kita search, saya pernah lakukan trace itu, paketnya itu, wah kemana-mana deh gitu ya. Ada ya contohnya ada di Singapura juga naruhnya, ada di Indonesia juga segala macam gitu ya. Karena ada aplikasi yang multi country gitu ya. Jadi itu benar-benar udah sifatnya udah tidak seperti dulu dan itu gimana? Itu memudahkan banget karena sudah ada teknologi namanya kontainer ini gitu. Makanya di kontainer ini sebutnya agile ya, pinter gitu ya. Agile ini kita mesti berterima kasih sama yang bikin ini nih karena ini konsepnya open source bisa digunakan oleh siapapun tidak perlu bayar sebetulnya asal kita bisa memahami knowledge-nya gitu. Ini agile agile ini ya gitu. Udah gratis kan kalau nggak dipakai sayang gitu ya seperti itu. Iya, Nah itu betul mungkin Pak Pak ya itu. izin kalau ada kurang mohon maaf. Betul Pak ini. Karena kemarin karena kebanyakan kan ada beberapa SDM di pemerintahan biasanya kan banyak yang oke terhambat dengan biaya dan lain sebagainya. Tapi ini aplikasi yang betul open source tapi sangat efektif digunakan di mana saja sih, Pak. Oke, Sangat Pak betul. oke. Nah, tadi memang memang sekarang sudah apa ya? Load balance itu sudah common sih ya, Pak ya di Betul. era-era saat ini di belakangan seperti ini ya. Nah, Benar banget. tapi gini, Pak.
ini pertanyaan dari saya ya, tapi ada Siap, beberapa siap, ini siap. saya compare ya dari Siap, siap. pertanyaannya. Kan kebanyakan di kita itu ini Pak Wawan, kebanyakan di kita itu kan ada terbentur regulasi SPBE ya kalau di pemerintahan. Ya, SPBE itu diwajibkan harus tidak boleh adanya data center di daerah. Kita harus Oke. memakai PDN ya. Tapi Oke. PDN ya tahu sendiri Pak Wawan ya, rahasia umum sudah ya. Rahasia umum ya. Nah, namun ada beberapa hal nah, kalau kita tidak menggunakan kita tidak membuat data center sendiri, bahasanya tier 1 tadi lah bahasanya ya. Kita pakai Siap, tier 1 bukan saya bilangnya bukan pusat data. Namun room server lah ya. siap, siap Ruang room ya. server ya, ruang server tidak usah mulu-mulu ya Iya, pusat iya. data. Nah, tapi itu apakah apakah dalam dalam apa ya? Karena dalam pemerintahan itu tidak bisa oke, kita semuanya ada di pusat, tetapi kan di daerah juga pengembangannya kan setiap daerah berbeda-beda. Betul, betul. Nah, kalau tidak memakai suatu aplikasi yang membangun suatu aplikasi atau transformasi yang bagus di dalam era saat ini juga akan tertinggal layanan publiknya, Pak. Nah, Betul, betul. Betul. semisal kalau room server sendiri dengan data center misalnya, tapi kita diwajibkan harus punya seperti backupnya, Pak. Ya, Nah, kalau semisal, ini pertanyaan, kalau Pak Wawan menyarankan di rata-rata di organisasi pemerintahan daerah di daerah di sini, ya, kalau room server tersebut, ya, minimal seperti tier 1 kah atau tier 2 kah, ya, tapi kita juga wajib harus mempunyai N1 tadi, N1 dulu, N oke. plus ya tadi. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke. Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan umum, Pak ya, banyak banget. Tapi emang jawabannya akhirnya berulang terus gitu. Karena memang Betul, kembali kalau betul, kita mau bangun tier tier 3 atau bahkan tier 4 ya kembali ke kos, Pak ya, mahal banget gitu kan. betul. Nah, makanya rata-rata akhirnya orang itu berdamai dengan tier 1 sama tier 2 gitu ya, gitu. Nah, kalau saya sih nggak mau muluk-muluk, Pak ya. Kalau dari saya minimal sebaiknya kita tier 2 gitu. Sebaiknya, Pak ya. Ini ngomong sebaiknya dulu. Kenapa? Paling diusahakan dilakukan asesmen atau apa namanya istilahnya bahasa Indonesianya. Asesmen itu apa tuh? Mengakses ya. Penilaian awal lah ya, Penilaian awal ya. gap analisis Betul, lah ya. analisa betul, Ya, analisa eh, dari setiap komponen data center. Misal begini, saya sih kan ada tuh, sebenarnya balik ke resiko ya, balik ke resiko. Di sini mah listriknya selama 10 tahun nggak pernah mati gitu kan, gitu ya misalnya. Terus kemudian ya udah kita anggap untuk UPS-nya nggak usah lama-lama gitu, apa namanya runtime-nya gitu, yang kecil-kecil aja gitu kan ya. Nah, itu bisa tuh karena mungkin gini ya, kalau kita bicara ini kan saya agak sedikit gambar-gambar ya. Kalau kita bicara resiko gitu ya, resiko risk sama aja ya. Itu kan sebenarnya lebih jauh kan gabungan ini Mas ya. Ada threat itu serangan ya, serangan gitu ya. Ada namanya likelihood gitu ya. Gimana seringnya, enggaknya ya, gitu, sering enggaknya. probability lah. Iya, ada vulnerability kan, Yes, kerentanan gitu. kerentanan. Nah, misalnya ini kan resiko nih di sini kan. Nah, ternyata thread-nya atau ini jarang sih gitu kan. Likelihood-nya juga nggak ada gitu. Vulnerable-nya ya ada gitu ya. Cuman karena salah satunya cuma ada satu nih yang vulnerable-nya, oke lah resiko lebih kecil kan. Atau vulnerable juga nggak ada, ya udah berarti sebetulnya risikonya nggak ada walaupun sebetulnya potensi tetap ada gitu ya. Karena mesti tiap tahun di ini. Nah akhirnya bisa jadi kita nggak perlu setinggi-tinggi di komponen itu. Yang tadi misalnya contohnya UPS gitu kan. Nggak perlu lah gitu runtime-nya cuma 1 jam deh gitu kan. Misalnya kayak gitu ya. Yang lainnya misalnya komponen komponen listriknya gitu kan. Saya cukup 1 gardu aja ngapain itu mahal kalau harus lewat 2 gardu gitu kan. Nah hal gitu sebetulnya karena be honest ya, be honest. Walaupun saya ngalamin di tier 3 misalnya, walaupun dia udah yang namanya duplikasi-duplikasi redundancy seperti itu, kenyataannya sih ya ini be honest ya, jujur gitu, kenyataan jarang dipakai juga sih Mas gitu. Karena beberapanya ya kecuali hal masif gitu. Mungkin yang saya tadi bilang terjadi blackout Jawa Bali tahun berapa tuh? Saya lupa ya, itu Ya, singkat 2018 ya, 2018 atau saya lupa tuh. Itu ya 2017 baru gitu. kepake tuh gitu. Tapi kan pada saat itu rata orang udah panik ya, boro-boro ngurusin data center mungkin gitu ya. Ada satu istilah gini ya.
kan ketika kita ngomong data center, kita ngomong business continuity gitu ya. Ketika terjadi huru hara segala macam. Kadang-kadang kita jadi guyonan aja sih. Ini saya tidak membenarkan omongan saya ya gitu. Ini cuma ngobrol lah gitu. Iya, Ini ada guyonan bodoh-bodoh kita bicara data center ya. Kalau lagi kerusuhan, rusuh apa namanya masif kan kita juga menyelamatkan diri gitu ya. Itu ada kayak gitu. Dan sama nggak cuma di Indonesia, guyonan itu juga muncul kalau kita ngobrol dengan teman-teman dari luar gitu ya. betul. Tapi itu just a guyonan, nggak mungkin jadi standar gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya balik ke yang tadi adalah kita bicara itu adalah levelnya kita harus akses mana-mana yang kira-kira potensinya gede sehingga dari situ kita nggak perlu tier 3 kan, cukup tier 2 gitu kan. Karena Oke, redundancy itu parsial gitu. Kalaupun akhirnya aduh tier 2 masih mahal, nggak salah juga sih dengan tier 1 gitu kan. Karena tier 1 tuh masuk standar kan, standar tier 1 gitu kan, seperti itu ya. Misalnya sebagai contoh, saya punya UPS tapi satu gitu. Ya mending dong daripada saya nggak punya UPS kan gitu ya, langsung ke iya, listrik. Nah seperti itulah. Jadi sebetulnya selama itu masuk dalam kategori tier 1 dalam hal file supply apa dalam hal fasilitas data center itu ya sah-sah aja sih. Saya bilang tadi nggak ada yang salah nggak ada yang benar sebetulnya gitu ya. Jadi gitu sih Mas. Kembali yang paling penting adalah accept risk-nya itu diterima dan diketahui gitu. Jadi maksudnya ketika saya ngelanggar lampu merah, jangan nggak tahu kalau saya ngelanggar itu akan tertabrak gitu ya. Jadi kalau ada orang ngelanggar lampu merah, kita tanya, Mas tadi Mas ngelanggar lampu merah. Terus Mas saat ngelanggar lampu merah, Mas tahu nggak bakal ada kemungkinan ketabrak? Oh saya nggak tahu. Nah itu yang bahaya gitu kan ya. betul. Itu tuh jadi risk acceptance itu harus tahu resikonya. Kalau udah tahu resikonya, walaupun kita masih tier 1, kita lebih tahu cara memanagenya gitu kan ya. Ini contoh ilustrasi seperti itu sih Mas. Oke. Gambaran seperti itu sih mungkin Oke, kurang lebih. oke. Ini juga tadi ada pertanyaan dari Pak Sopyan Hakim ya dari Kominfo Lombok Barat dan sebenarnya dari Pak Muhammad Takdir juga Pak itu hampir sama ya. Yang pertanyaan saya tadi ya minimal ya tergantung kebutuhan tadi dan dilihat dari terkait dengan eventnya tadi Pak ya dan vulnerability dan likelihood-nya tersebut ya. Ya, betul. Kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, Berbeda-beda pasti. oke. Kalau di kayak misalnya Jawa, Sumatera, ataupun yang lainnya atau Kalimantan atau yang lainnya itu pasti berbeda-beda karena Indonesia sangat luas sekali, ya. Sangat luas banget Nah, masalah itu. ya, Dan pasti beda-beda betul. betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Duk Capil ya terkait dari Pak Dadang, Duk Capil Simalue. Nah, untuk Pak Wawan, Agile lebih fokus pada literasi pendek dan fleksibilitas sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Bagaimana menyikapinya ya Pak? Nah, terkait dengan tadi Agile sistem tadi Pak. Oh, boleh diulang Mas? Saya agak-agak putus di sini agak bandwidth tadi. Oke. Boleh diulang? Ah, terkait dengan Agile itu adalah lebih fokus pada literasi pendek dan flexibility. Betul ya Pak ya? Ya. Sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Nah, menurut Pak Wawan, bagaimana Pak Wawan menyikapi terkait dengan sistem yang agile tadi? Nah, Oke. itu. Oke. Kalau saya secara pribadi, pasti kalau saya sekarang itu diminta untuk membuat aplikasi yang disimpan di data center, pasti saya akan mengarah ke agile gitu kan. Itu pasti gitu. Betul, Udah betul, kemutlakan kalau di tahun 2025 ini gitu ya. Kecuali nanti ditanya mungkin 3 tahun lagi mungkin beda lagi teknologinya gitu. Karena kenapa Pak? Saat ini agile itu merupakan sebuah konsep yang apa ya, yang eh, ya namanya agile gitu ya. Mungkin saya lihat di gambar sini. Sebentar. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini gitu ya, bayangkan seorang developer gitu ya. Ini contoh paling gampang aja. Developer itu orang programmer lah bahasa dulunya ya, itu programmer gitu. Dia bikin coding tuh, bikin coding. Nah, ya mungkin macam-macam ya. Coding itu kan kayak pemrograman lah, dia bikin program, terus disimpan di repository itu tempatnya gitu buat disimpan. Bayangkan di zaman dulu gitu ya, ketika kita bicara bicara coding, itu lokasinya tersebar tuh berantakan. Misalnya saya nyimpen di folder ini, terus programmer yang sebelah itu juga nyimpen di laptopnya, sangat tidak terintegrasi gitu, tersebar. Bahkan ketika dia udah ngehapus satu coding gitu ya, dia lupa tuh, gitu kan? Aduh, kemarin saya rubah yang mana tuh? Sehingga sangat-sangat tidak terstruktur gitu. Nah, si Agile ini merubah semua itu. Nah, kita nggak berbicara ke area bawah, di area codingnya aja itu terstruktur gitu. Gitu. Maksudnya begini, ketika misalnya ada dua programmer di sini gitu ya, ngembangun sebuah aplikasi. Saya paling gampang gini kali ya, mungkin
Maksud dua aplikasi itu begini. Bapak Ibu tahu marketplace buat jual beli barang kan ya? Misalnya ya Ada hijau, orange gitu kayak gitu kan. Di situ kan banyak banget aplikasi loh sebetulnya. Contohnya apa? Aplikasi buat bayar listrik, bener nggak? PPOB, Aplikasi PPOB. buat bayar. Nah, PBB itu Ya. aplikasi yang berbeda Bapak Ibu. Dan itu dibuat oleh programmer yang berbeda. Bahkan untuk satu aplikasi pun punya programmer yang berbeda, tetapi seluruhnya disimpan dalam repository yang sama. Dan itu memiliki version-version. Jadi ketika sebuah coding itu dirubah, apa namanya, codingnya dirubah gitu ya, ditambahkan, itu dia tidak akan menimpah coding sebelumnya. Dia akan bikin versi baru gitu. Sehingga sampai kapanpun namanya versioning gitu ya, itu tidak akan hilang gitu. Coding awal sampai coding akhir tetap disimpan dan kita bisa masuk lagi ke coding-coding sebelumnya gitu. Itu enaknya di ngomong agile gitu. Itu bicara di level coding itu udah seperti itu. Dan ketika siapa yang melakukan editing di coding itu kelihatan orangnya. Nah, kalau zaman dulu kan enggak ya, ini siapa yang rubah nggak ada yang ngaku gitu kan. Sekarang kelihatan tuh. Siapa yang merubah, siapa yang ngapus tuh kelihatan dan tidak akan menghilangkan yang versi sebelumnya gitu. Itu namanya repository di agile system. Itu enaknya banget kayak gitu. Nah, kemudian dia di-push nih oleh ini yang ini sistemnya sistem pushingnya yang nge-push gitu, nge-pushnya itu gitu kan. Nah, di-push nih coding itu kita tes gitu kan ya. Dites di sini gitu kan. Nah, yang ngetes siapa? Developer sendiri gitu yang ngetes. Belum ada pengguna tuh. Developer ngetes. Dia ngetes aplikasinya harus jalan jalan baik apa enggak. Dia testing dengan cara-cara dia sendiri segala macam. Kata dia, "Wah, ini masih ada apa? Ada yang kurang nih." Dia balik lagi ke sini gitu kan. Tes lagi terus bolak-balik ke sini nih. Bolak-balik ke sini. Nah, setelah dia yakin ini itu benar, maka dia bilang, oke, ini siap untuk dites. Nah, ditesnya tapi tidak langsung digunakan oleh orang yang makainya enggak, tapi digunakan oleh sampel user yang ditunjuk gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini mungkin kalau kalau kita bikin aplikasi buat sebuah organisasi, misalnya nih kita baru bikin modul buat orang akunting misalnya. Mungkin yang akan ngetes di sini manajer akuntingnya misalnya gitu ya. Tapi pengguna akuntan lainnya belum ngetes itu. Hanya satu orang ditunjuk sebagai sebagai istilahnya champion gitu ya untuk melakukan testing itu gitu. Nah, dia ngetes tuh. Dia kerjasama sama developer. Kata orang testernya, waduh, ini masih ada yang kurang nih gitu. Bisa dari penampilan, bisa dari proses lama ataupun nggak fungsinya nggak sesuai. Developer balik lagi ke sini. Terus seperti itu bolak-balik lagi. Sampai akhirnya kata tester oke gitu ya, oke gitu ya. Dia akan masuk staging untuk waktu tunggu buat sebelum ke production gitu ya. Ini fungsi staging macam-macam ya. Salah satunya waktu tunggu, tapi ada fungsi lainnya mungkin nggak dijelaskan di sini. Nah, kemudian siap untuk di-deploy istilah ke sini, langsung di-deploy. Maka di aplikasi Bapak Ibu di marketplace yang tadi muncullah tuh aplikasi buat bayar PAM tadinya nggak ada tuh. Nah, berarti apa artinya? Itu aplikasi sudah ready untuk digunakan oleh pengguna gitu kan. Nah, terus ada versi baru akan berulang proses seperti ini. Terus seperti itu. Jadi itu kayak macam cycle gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya ada istilahnya saya izin Google sebentar biar bisa enak nunjukinnya. Nah, ini ada satu kata kunci yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa browsing gitu ya. Itu namanya DevOps gitu. Nah, ini adalah agile system framework-nya yang ada di sini gitu. Jadi framework-nya DevOps, konsep ini aktualnya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat logonya logonya gambar ini ya, muter aja gini nih. Developer operation, karena emang muter terus. Tapi tidak akan menghilangkan proses sebelumnya gitu. Saking agile-nya kayak gitu. Dan ini sudah dipakai di seluruh apapun itu. Dan memang PR-nya satu, ketika kita mau menyiapkan seperti ini, kita harus membangun empowerment seperti ini gitu. Nah, ini butuh PR. Butuh 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 apa ya? Butuh perencanaan gitu. Walaupun aplikasinya kecil, tetap butuh bikin istilahnya kalau dalam bahasa IT namanya pipeline gitu. Ini bahasa bahasa teknisnya gitu ya. Cuman ketika sudah jadi gitu ya, ini enak banget gitu loh. Tapi kalau kita nggak bikin dari awal seperti ini, wah kesannya akan repot memanage aplikasi. Wah akan sporadis deh manage aplikasi. Bisa jadi kita gonta-ganti. Karena kalau kita bicara aplikasi pun ya sekarang, kita nggak bicara cuma namanya aplikasi dalam artian fungsi. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang bilang, wah saya mah seneng yang hijau gitu kalau beli-beli gitu. Ada yang bilang, saya mah seneng yang oranye gitu. Dulu ada yang merah kan gitu. Saya seneng yang merah, ada yang biru. Itu tahu nggak artinya apa? Bukan fungsi aplikasinya loh. Dari si aplikasi mungkin masalah yang barang belanjanya mungkin juga macam-macam, tapi bukan itu yang saya mau saya sampaikan. Tapi ada namanya istilahnya kalau dalam bahasa aplikasi itu ada UI UX gitu. User user interface, user experience gitu kan. Apa itu?
Itu perasaan ibu-ibu menggunakan aplikasi itu, saya nyaman di sini gitu. Ada yang saya pakai Oren ya, kayak misalnya istri saya gitu. Saya senang di sini, katanya. Ini gini-gini. Oh ya udah, saya nggak salah gitu. Emang dia senang. Nah, UIS itu juga sebuah juga teknologi dan itu adalah bagian dari si Agile ini juga nggak terpisah gitu ya. Jadi enaknya sekarang tuh seperti itu. Cuman memang PR-nya kita harus membangun empowerment ini dulu gitu ya. Kalau enggak dibangun, ini nggak akan jalan nih prosesnya. Sehingga nanti ke depannya aplikasi itu untuk data center udah bagus gitu ya, udah masuk ke tier 4, aplikasinya masih sifatnya tradisional gitu kan. Nah, itu yang menjadi masalah kan sebetulnya. Itu harus harus ke sini. Nah, kalau untuk keamanannya, saya tadi kan mention bahwa di sini itu adalah DevOps ya istilahnya. Nah, DevOps ini adalah framework-nya gitu. Tapi kalau bicara udah lebih lengkap, kalau kita gabungin sama ISO 27001 ya, kita nggak bisa lepasin security. Namanya DevSecOps gitu. Nanti bisa browsing lah ya di Google. Jadi cycle ini juga ada namanya security-nya. Setiap prosesnya dicek security-nya. Nah, inilah framework yang memang saat ini masih valid dan tetap valid saya rasa untuk beberapa tahun ke depan digunakan untuk pada saat kita ngebikin aplikasi. Apapun itu ya aplikasinya. Baik mobile ataupun web service. Mudah-mudahan bisa menjawab sih Pak, karena jadi emang Iya, tadi kan betul. masalahnya gimana kalau short term gitu ya. Ya emang Iya, PR betul. sih harus ngebangun ini gitu ya. Cuman Yes. ya emang ada effort lah, ada untuk situ untuk ngebangun sebuah cycle ini gitu. Mudah-mudahan bisa Oke, menjawab ya. oke, oke. Ini Ece lebih fokus pada daripada dokumentasi. Sebetulnya dokumen Excel itu juga terkait Betul kan banget. posisinya. Karena kalau dokumentasi itu kan kita ketahuan semua tadi Betul ya, banget. dari semua apa namanya historinya ya kan bahasanya. Kalau di dalam ISO 27 eh, sesuai dengan Betul. integritinya. Bener banget, bener banget. Nah ini sebetulnya Bapak Ibu Ya, di sini tuh hanya sebagian oke. kecil ya, sebagian kecil dari yang disebut sini semua gitu. Jadi pada saat nanti ditanya terkait mana dokumentasinya, ini monggo gitu kayak gitu versioningnya. Jelas siapa yang mengakses, siapa yang Bisa mensupport dan tadi katanya Pak Wawan juga kalau kita memilih vendor kita harus tahu ya mulai dari latar betul belakangnya siap background siap. check lah ya misalnya atau due diligence-nya ya. Nah, kalau di Sapien ini apakah tier berapa posisinya ya terus juga terkait dengan apa saja sertifikasinya sampai terkait dengan apakah tadi sertifikasi itu expired atau tidak ya kebanyakan ada beberapa pernah OPD terkait misalnya Kominfo mau me, apa ya mem-VM-kan lah bahasanya Mhm. ya. Nah, itu posisinya ada beberapa yang kadang-kadang ini tidak masuk dalam ruang lingkup dan lain sebagainya. Itu Oke. bagaimana Pak ya? Oke, siap. Terima kasih, Mas Irawan. Kalau di saya sendiri, sebetulnya kalau kita bicara data center, itu tadi kan sebenarnya ada dua yang kita bahas ya. Ada data center Betul, facility, ada data center isinya gitu. Ini kita bahas kedua yang betul. tadi gitu ya. Nah, di kita sih ada beberapa orang tentunya, tidak saya sendirian tentunya gitu ya. Saya cuma seorang doang gitu. Tapi kalau misalnya di tim saya itu ada sekitar untuk ngomongin data center sama infrastruktur network segala macam tuh, itu total ada 60 orang tuh kalau di saya gitu. Nah, itu macam-macam tuh sertifikasinya. Tentunya sertifikasi itu terkait dengan brand pastinya ya. Juga terkait dengan standar. Misalnya kalau kita bicara data center itu bicara standar tuh, tidak ada brandnya. Misalnya kayak kayak namanya Certified Data Center Profesional kayak gitu-gitu ya. Betul. Cuma kalau kita bicara misalnya ke lebih lanjut gitu kayak macam agile gitu kan. Nah, itu beberapanya ada yang sifatnya independen dan yang sifatnya relate ke hyperscaler. Misalnya ada yang certified untuk agile di Azure misalnya, ada Betul. untuk di AWS, di Alibaba segala macam ada seperti itu. Atau wah saya nggak mau pakai cloud kayak gitu, saya mau bikin sendiri. Ada juga orang yang punya kayak gitu karena kita pun memang dari sisi agile ini udah biasa bikin gitu ya. Maka kita yang Menyediakan saat ini semuanya ya Pak ya. ya Menyediakan kita ini semuanya. termasuk yang kalau ada yang nanya, udah ini kita langsung promosikan lah gitu. Karena regardless kesapian loh, kita apa kita senang gitu karena ini adalah sebuah standar yang bagus gitu ya, yang apa? Yang gimana ya? Yang
sayang kalau nggak dipakai gitu kan ya. Jadi dan kalaupun ke kita, kita pun ada gitu. Jadi sebetulnya silakan ini luas banget, silakan gunakan gitu ya. Bahkan sampai ke area servernya pun kita ada gitu ya. Dari operating systemnya pun kita punya Linux Certification Engineer gitu kan. Ada yang namanya sampai ke Windows Server pun ada gitu kan. Ya, karena sekarang pun beberapa sertifikasi nggak cuma ngomongin ke dulu kan kita saklek-saklek mesti pakai operating system ya, tapi yang di cloud ada juga namanya coding nggak butuh operating system gitu ya. Nah kita juga ada relate ke situ. Jadi multiple person dari 60 orang itu macam-macam mas. Kalau disebutin saya aja nggak apal gitu ya. Bahkan ada yang namanya relate ke security. Bisa Ya. gini, ini gimana ya saya punya aplikasi, tolong di pentest dong sebagai kayak melihat vulnerabilities. Saya juga ada hacker timnya gitu untuk melakukan testing, tapi ethical hacker tentunya ya, bukan 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 bad hacker gitu. Untuk ngecek gitu kan, itu juga ada certificationnya dari CES sampai forensiknya CHFI misalnya kayak gitu ada semua dari isi konsil kan kalau pernah dengar gitu ya. Ada juga yang sertifikasi CISA dan CISAP misalnya ada juga. Bahkan kalau ngomongnya, oh saya pengen lihat kontrolnya pakai COVID, ada juga yang certified macam-macam sih gitu di kita. Jadi Oke. sebetulnya kita akan menyesuaikan sih dengan kebutuhan dari masing-masing apa ya eh, Klien. orang klien gitu. Hmm. Tidak akan saklek-plek. Kita Tapi biasanya akan diskusi sih, tidak mau mengarahkan lebih yang ke arah yang terlalu gimana, gitu, balik ke kebutuhan sih. oke, tapi kalau untuk sertifikasi company-nya, Pak. Nah, Oh, oke. oke, seperti biasanya kan ada yang disyaratkan harus mempunyai ISO 27, Oh, oke, terus oke, oke. 20.000 Ya, ITC, ya, dan lain sebagainya kan ada siap, beberapa dinas itu yang mensyaratkan seperti itu, Pak, kayak gitu. siap, siap. Karena juga memastikan bahwa Ya, vendor kita juga aman ya gitu kan. ya. Aman dan SLA-nya dapat gitu. Ya, kalau dari sertifikasi company kita punya dua, ISO 27001 kita udah punya gitu kan ya. Terus kemudian juga untuk ISO 9001 ya untuk mutu gitu ya. Kita punya dua sertifikasi itu. Alhamdulillah dan masih valid sampai sekarang gitu. Masih aktif Oke. gitu ya sampai Oke. sekarang. Oke, berarti 9001 dan 20 apa Dua puluh tujuh 27001 ribu ya. satu. Yang tahun Oke. 2022 Mas ya, yang terbaru. Oke, 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 siap. Oke, Ya, oke. Berarti kan kita misalnya ada beberapa misalnya Kominfo ataupun dinas-dinas lain yang masih membutuhkan terkait dengan hal-hal terkait dengan pusat data ataupun yang berkait dengan VM atau dan lain-lainnya ya, colocation dan lain-lainnya itu Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi Sapien ya karena tadi sudah disampaikan servisnya lumayan ya, banyak ya. Ya, bukan lumayan tapi banyak ya. 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 Ya, tetapi nanti bisa apa namanya Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana proses awal sampai akhir, bagaimana pembangunan ya, bagaimana asesmennya sampai bagaimana memilih penyedia, ya, memilih penyedia terkait dengan pusat data atau data center. Kalau bahasanya kita tidak mau ribet, ya pakai semuanya managed service semuanya, ya, kayak gitu. Ya, Tetapi plus minus seperti itu. Nah, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dari proses ini. Oke, siap. oke. Apabila Bapak dan Ibu belum sudah tidak ada pertanyaan, nah, ini terima kasih sekali ya Pak Wawan yang nanti atas materinya sangat sangat daging semua dan benar-benar apa kita mencerahkan ya. Biasanya kalau di daerah Indonesia itu sangat luas di daerah itu ketimpangan itu sangat tinggi ya. Buru-buru mikirin mikirin pusat data ya Pak ya ya. Mikirin listrik atau jaringannya kadang-kadang masih sulit ya ya. Ya, Ya, namun tapi di sini kita sudah melihat melihat apa namanya berbagai macam ya yang disampaikan oleh Pak Wan tadi terkait dengan basic sampai ke dalam proses development sistemnya. Oke, eh itu saja saya ucapkan terima kasih sekali Pak Wawan dan ini ada untuk peserta Bapak dan Ibu ada hadiah ya. Hadiah dari Asapian juga di sini yaitu ada 3 TWS ya, 3 TWS di sini dan siapa saja pemenangnya tadi sudah kita lihat ya, yaitu Bapak Christian Ibrahim ya, terus terkait dengan Bapak Syopian Hakim ya, Sapuan Hakim, terus Pak Dadang dan nanti ada yang satu voucher yaitu Pak Muhammad Takdir. Oke. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan ada beberapa, ya ini ada daftar hadir Bapak dan Ibu sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu mengikuti acara
webinar kali ini. Saya izin share screen terlebih dahulu terkait dengan daftar hadirnya, Bapak dan Ibu. Ya, oke. Oke, daftar hadirnya ini ya. Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan daftar hadir ini ya. Nanti bisa di-scan ya atau bisa diketik di apa di room chat ya Bapak dan Ibu dalam proses ini dan kami dari PT Mitra Berdaya saya ulangi dan di sini melakukan apa namanya perusahaan yang berapa namanya mempunyai proses konsultasi bisnis dan pelatihan terkait dengan standar ISO yang sudah dimiliki termasuk Sapian ini ya. Terima kasih Pak sudah mempercayai MBO terus dan kami berkomitmen terus ya terkait dengan proses potensi penuh bisnis dari identifikasi terkait dengan peluang dan inovasi. Ya, dan ada consulting, ada training dan manajemen sistem development. Ya, salah satunya kita sudah 300 klien lebih Bapak dan Ibu dan nanti apabila ada Bapak dan Ibu mengikuti acara lagi ya kami membuka acara lagi yaitu free online webinar terkait dengan adaptasi organisasi terkait dengan kepatuhan ISO 27701 2025 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di mana saat ini sangat-sangat masif ya kebocoran data, maka dari itu kita bagaimana kita mentransfer risiko tersebut. Nah, itu nanti ada langkah-langkah implementasinya. Terus ada beberapa training juga Bapak dan Ibu dan apabila ada voucher training bisa diikutkan voucher di kami dan eh, apabila ada pertanyaan terkait dengan hal-hal terkait dengan konsultasi training bisa disampaikan langsung kepada kontak kami. Oke, Oke, Bapak dan Ibu, saya sebagai moderator kurang satu yaitu saya mengajak foto terlebih dahulu Bapak dan Ibu, ya, karena sebagai bentuk saat ini kan apapun harus foto ya sebagai bukti ya Pak ya Pak Wawan ya. Biasanya kalau di audit itu sebagai bukti ataupun yang lainnya ya, ya. Siap, Nah, evidence Pak ya. iya, oke, oke, evidence, oke, Bapak dan Ibu bisa bisa mohon izin Pak Wawan bisa di share screen-nya di close terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu bisa on cam semuanya ya eh, eh, terkait dengan proses ini ya. Oke, kita on cam terlebih dahulu yaitu eh, saya hitung dalam hitungan ketiga satu, dua, tiga. Slide yang pertama, slide yang kedua, satu,